Fang Tianan memandang Ling Feng, Master Aula Utama Star Palace, dengan cukup serius. Menurut Fang Tianan, keputusan Master Aula Utama Star Palace tidak diragukan lagi sangat tepat. Setidaknya, seberapa cepat pun kapal luar angkasa itu, apakah bisa lebih cepat dari kecepatan saluran transmisi luar angkasa? Karena, bagaimanapun juga, tidak ada cara untuk menghindari pengaruh pusaran luar angkasa, maka daripada kembali dan bersiap untuk menyerang, lebih baik melakukannya sekarang sementara semua orang belum menghadapi krisis atau memasuki pertempuran sengit apapun. Cobalah. Selain itu, sebagai kelompok pembudidaya paling menonjol di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, Fang Tianan dan timnya mungkin tidak dapat menanisir kelompok pembudidaya lain yang lebih kuat bahkan jika mereka bekerja keras setelah kembali ke Istana Bintang. Kalau begitu, kami telah memutuskan. Fang Tianan berkata dengan pasti, 3 Master Aula dan saya akan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan lapisan pelindung di sekitar kami untuk menyerang penghalang yang dibentuk oleh kekuatan ruang di area ini, dan situasi di dalam lapisan pelindung tergantung pada kinerja Anda sendiri. Ya, Kepala Aula Utama Istana Bintang mengangguk dan berkata, kalian berdua, jangan khawatir. Karena kami orang tua sudah ada di sini, kami harus menggunakan tangan dan kaki kami. Haha, Master Yuntian juga tersenyum dan berkata, benar. Kami tidak bisa melihat kalian para junior bertarung sambil beristirahat di samping, kan? Bahkan sebagai junior yang relatif muda, kami tidak akan menunjukkan kelemahan. Kaidai dari klan Ibel berdiri saat ini dan berkata, mari kita lihat. Apakah yang disebut pusaran luar angkasa atau penghalang luar angkasa ini akan terjadi? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, Fang Tianan berkata, tolong persiapkan dirimu. Saat dia mengatakan itu, energi spiritual Fang Tianan terus bergerak menuju lapisan pelindung. Mata Fang Tianan kembali tertutup. Bagaimana kabarmu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menggunakan energi kesadarannya. Hampir seketika, jadi dia pergi ke Fang Tianan dan bertanya, sudahkah kamu memutuskan? Ya, sepertinya ada senyuman di bibir Fang Tianan. Pesan yang disampaikan dalam kesadaran. Tapi itu tidak jatuh. Dia menjelaskan secara singkat apa yang telah dijelaskan oleh Master Aula Utama Ling Feng, dan kemudian melanjutkan. Jadi, kali ini kita benar-benar perlu mengambil risiko. Kami bahkan pernah ke dunia luar angkasa yang bergejolak, jadi mengapa kami harus takut dengan penghalang luar angkasa di sini? Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, sepertinya telah memutuskan keputusan akhir dari 12 orang lebih awal dari Fang Tianan. Sama, katanya, saya hanya tidak tahu berapa banyak dari 10 orang di lapisan pelindung yang dapat bertahan hidup dengan aman di bawah pengaruh kekuatan ruang angkasa saat ini. Mungkinkah, Guru Aula ketiga, Anda tidak optimis dengan upaya ini? Fang Tianan sedikit terkejut. Bukannya kami tidak optimis, tetapi hampir tidak ada harapan. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menjelaskan, satu-satunya hal yang dapat kami harapkan adalah energi penghalang ruang angkasa ini tidak akan terlalu kuat dan dapat digunakan dalam serangan kami. Beberapa retakan kecil terbentuk, memungkinkan kami untuk lewat. Saat dia mengatakan itu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sepertinya teringat sesuatu, dan menambahkan, apakah menurut Anda lapisan energi yang dibentuk oleh pusaran luar angkasa yang dapat membungkus seluruh benua dapat ditembus dengan mudah? Jika ini benar-benar masalahnya, penguasa lama Istana Bintang tidak akan melepaskannya begitu saja. Terlepas dari Fang Tianan dan 12 orang lainnya, jika kekuatan gabungan mereka semua memang lebih menakutkan daripada Tuan Lama Istana Bintang sebelumnya. Namun, apakah seseorang dapat menembus penghalang yang dibentuk oleh pusaran ruang angkasa ini tidak dapat dicapai dengan mengandalkan pertarungan kelompok. Bahkan dibandingkan dengan menaiki kapal luar angkasa, metode transmisi luar angkasa yang saat ini dipilih oleh 12 orang itu lebih cepat dalam hal kecepatan, tetapi juga menjadi lebih berbahaya dalam hal bahaya. Seperti yang dikatakan Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, satu-satunya harapan mungkin adalah Fang Tianan dan dia dapat mengaktifkan kekuatan luar angkasa. Setelah Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, mendiskusikan solusi yang layak, mereka mulai membagi pekerjaan. Yang perlu dilakukan Fang Tianan dengan kerja keras hanyalah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan lapisan pelindung putih yang melindungi ke-12 orang tersebut. Sebab, bagi Fang Tianan dan partainya, jika ingin terus berteleportasi di saluran luar angkasa, inilah keberadaan paling mendasar. Jika tidak, begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi pada lapisan pelindung di saluran luar angkasa, yang menunggu ke-12 orang itu adalah langsung memasuki dunia luar angkasa yang bergejolak. Meskipun Fang Tianan dan timnya telah melakukan beberapa persiapan untuk ini,
seperti kartu batas yang dapat menyerap kekuatan ruang. Sebelum itu, mereka memerlukan kartu batas untuk menyerap energi ruang yang cukup dan menempatkannya pada tempatnya ke dunia kecil yang sesuai dengan kartu batas. Proses ini membutuhkan waktu. Dan saat ini, siapa yang tahu, berapa banyak orang yang tidak mampu menahan invasi berbagai energi luar angkasa di dunia aliran luar angkasa yang bergejolak. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, telah lama bertempur dengan kekuatan luar angkasa yang menghalangi jalan semua orang. Oleh karena itu, dialah yang harus mengaktifkan lapisan pelindung untuk menerobos penghalang luar angkasa ini, penguasa istana ketiga, yang datang untuk memimpin upacara. Namun, tepat setelah Tang Yan, penguasa aula ketiga, dengan panik mengaktifkan kekuatan ruang di tubuhnya, dan bahkan energi di batu luar angkasa yang awalnya ditempatkan sepenuhnya diserap oleh Tang Yan, penguasa aula ketiga, Fang Tianan, dirasakan, energi tersebut masih belum cukup untuk menimbulkan ancaman terhadap penghalang ruang angkasa. Untuk lebih spesifiknya, kecepatan ledakan energiku masih belum cukup, jauh dari cukup. Energi kesadaran Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tiba-tiba memasuki lautan kesadaran Fang Tianan. Kita semua meremehkan energi yang dihasilkan oleh penghalang ruang angkasa di sini. Lalu, bagaimana dengan menambahkan kekuatan luar angkasaku? Fang Tianan memukul sudut mulutnya dan bergumam, jika masih tidak berhasil, kita tidak punya pilihan selain kembali. Bagaimanapun, ketika semuanya telah mencapai tahap saat ini, baik Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, pasti harus bertarung. Adapun 10 pembudidaya lainnya di lapisan pelindung. Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Saya melihat aura Fang Tianan tiba-tiba meledak. Transformasi intens semacam itu membuat para penggarap lain di lapisan pelindung tiba-tiba merasa seolah-olah Fang Tianan telah memasuki tahap akhir alam Grandmaster. Ini, Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, adalah orang pertama yang menunjukkan keterkejutan di matanya. Segera setelah itu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, buru-buru memerintahkan, "Tidak, semuanya, cepat bersiap-siap. Mungkin kekuatan pelindung lapisan pelindung pada kita akan melemah." Jelas sekali, Fang Tianan mentransfer semua kekuatan luar angkasanya untuk berkonfrontasi dengan penghalang luar angkasa dalam sekejap. Kecepatan maju dari lapisan pelindung yang didorong oleh Tang Yan, penguasa aula ketiga, tiba-tiba meningkat pesat. Dan ketika lingkaran energi dari lapisan pelindung kehilangan perlindungan dari Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan, kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di ruang angkasa dapat memasuki lapisan pelindung dengan hampir tanpa usaha. Bukan, tepatnya, Tang Yan, penguasa istana ketiga, yang mendorong lapisan pelindung ke depan dengan cepat. Segala jenis energi yang ditemui di sepanjang jalan akan langsung menabrak lapisan pelindung. Alih-alih kekuatan luar angkasa pengembara khusus itu, mereka ingin memasuki lapisan pelindung secara mandiri. Terdengar suara bang-bang-bang. Ini sangat berantakan, dan bahkan tidak ada aturan apapun. Dipimpin oleh Ling Feng, Master Aula Utama Istana Bintang, 10 pembudidaya di tahap akhir alam Grandmaster, senjata spiritual di tangan mereka terus berkedip dengan cemerlang meskipun warnanya tidak sama, mereka menghadapi metodenya sangat bersatu. Kekuatan luar angkasa apapun yang lolos ke lapisan pelindung akan langsung dikalahkan oleh senjata spiritual ini dan keluar dari lapisan pelindung sebelum bersendewa dengan siapapun. Tidak, saat gerakan kerumunan menjadi semakin keras, Master Yuntian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Melawan energi ini, energi yang terbentuk akan meningkat di seluruh lapisan pelindung. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat perlawanan kita menjadi semakin kuat, ruang di dalam lapisan pelindung tampaknya menjadi semakin tidak stabil?" Hah, Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, juga menunjukkan ekspresi kebingungan sesaat. Kalau begitu, sepertinya tidak pantas jika kita tidak bertarung. Kita dapat mencoba yang terbaik untuk menggunakan metode serangan balik untuk mengurangi kebisingan yang ditimbulkannya. Penatualu dari klan Ibel berkata sambil berpikir, kita bahkan dapat bergabung untuk menggunakan kekuatan ruang yang telah memasuki lapisan pelindung untuk mengisolasi. Menggunakan senjata spiritual di tangan kita. Hong Xiaosuo dari kuil mengerutkan kening dan berkata, setidaknya, masih belum ada cara untuk melakukan ini hanya dengan mengandalkan kemampuan pribadi kita. Apalagi kekuatan ruang yang masuk ke dalam lapisan pelindung sangatlah istimewa. Nampaknya jika bersendewa dengan tubuh praktisi, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada tubuh. Kalau begitu, mari kita coba menggunakan senjata spiritual. Mina dari Paviliun Linglong berkata, bahkan jika rusak,
kita masing-masing tidak boleh hanya memiliki satu senjata spiritual, kan? Untuk sementara waktu, meskipun fluktuasi energi di dalam lapisan pelindung semakin melemah, pemandangan pertempuran menjadi sangat aneh. Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tidak punya waktu atau energi untuk memperhatikan situasi di dalam lapisan pelindung saat ini. Bahkan tubuh Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, berada dalam lapisan pelindung saat ini. Namun, bagi mereka berdua, mereka hanya bisa menaruh harapan lebih pada 10 temannya. Semua energi spiritual Fang Tianan dan Tang Yan terkonsentrasi pada tumbukan energi luar angkasa di luar lapisan pelindung. Benar, itu tabrakan. Kekuatan luar angkasa Fang Tianan mempertahankan lapisan pelindung sebanyak mungkin, sementara Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menggunakan kekuatan luar angkasa untuk terus mendorong kemajuan lapisan pelindung. Bang, terdengar suara keras. Ketika lapisan pelindung di saluran luar angkasa yang didorong oleh Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tiba-tiba menghantam penghalang luar angkasa yang dibentuk oleh pusaran seluruh ruang, kekuatan luar angkasa tiba-tiba meledak, membentuk awan besar, seperti batu jatuh dengan tenang ke danau yang awalnya tenang. Hanya riak yang dipancarkan oleh kekuatan luar angkasa yang membuat Fang Tianan merasa tidak nyaman. Tampaknya untuk sesaat, lapisan pelindung yang dilindungi oleh Fang Tianan mulai bergabung secara bertahap ke dalam energi penghalang ruang angkasa. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah meskipun kedua sisi tabrakan dipenuhi dengan energi ruang angkasa, tidak ada rasa harmoni, sebaliknya, kekuatan khusus ruang pada penghalang ruang angkasalah yang membentuk lapisan pelindung yang lebih besar di luar lapisan pelindung. Fang Tianan cukup bingung dengan perubahan mendadak itu. Tetapi, tepat ketika Fang Tianan mencoba menemukan dan berkomunikasi dengan kesadaran Tang Yan, pemimpin aula ketiga, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Fang Tianan. Mungkinkah ketebalan penghalang ruang angkasa ini begitu kuat sehingga energi spiritual dari tiga master aula sama sekali tidak mampu menembus penghalang ruang angkasa ini? Jika memang demikian, pikir Fang Tianan, ini adalah tindakan gegabah yang telah saya diskusikan dengan guru aula ketiga. Ini mungkin menyeret seluruh tim ke dalam situasi yang sulit. Tahukah Anda, jika kekuatan luar angkasa kedua belah pihak bertabrakan, Fang Tianan dan partainya masih memiliki peluang. Jika Anda kembali ke gerbang Gunung Istana Bintang dengan selamat. Jadi, pada saat ini, meskipun semua orang ingin kembali, itu juga karena saya mempunyai ambisi yang lebih dari cukup tetapi energinya tidak cukup. Tuan aula ketiga, energi spiritual Fang Tianan secara bertahap menyebar ke sekitar lapisan pelindung. Namun, jawaban yang ditinggalkan untuk Fang Tianan tidak pernah datang. Tanpa sadar, Fang Tianan ingin masuk ke dalam lapisan pelindung dan langsung mengguncang tubuh Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Pada saat yang sama, lapisan pelindung energi luar angkasa yang sebelumnya berada di bawah kendali Fang Tianan kini menunjukkan perubahan yang signifikan, seolah-olah terus-menerus terkikis oleh kekuatan luar angkasa khusus di sekitarnya. Hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka oleh Fang Tianan, ketebalan lapisan pelindung terus melemah. Ini adalah, hati Fang Tianan tiba-tiba mulai bergetar. Jika kekuatan khusus ruang angkasa ini benar-benar ingin mengikis lapisan pelindung sepenuhnya, bukankah itu berarti setiap orang harus terkena fluktuasi penghalang ruang angkasa? Belum lagi 10 praktisi yang bepergian bersama Fang Tianan yang tidak memiliki energi luar angkasa, bahkan Fang Tianan sendiri pun akan kesulitan untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu bukan? Fluktuasi energi di penghalang ruang angkasa ini tidak lebih sederhana dari turbulensi ruang angkasa. Fang Tianan tidak sempat bertanya-tanya mengapa energi lapisan pelindung ini terus-menerus terkikis, dia hanya bisa menggunakan kekuatan luar angkasanya untuk terus mempertahankan lapisan pelindung tersebut lapisan pelindung. Energi kesadaran kembali ke lautan kesadaran, dan dia mengeluarkan sebagian besar batu luar angkasa dari tas penyimpanan yang dia bawa untuk bersiap. Namun, pada saat kesadaran Fang Tianan kembali ke tubuhnya, Fang Tianan tiba-tiba melihat bahwa mata Tang Yan, penguasa aula ketiga, telah terbuka dan sedang mendiskusikan situasi saat ini dengan beberapa kultivator lainnya. Tuan aula ketiga, Fang Tianan berseru. Tianan, apakah kamu terpaksa kembali? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, tersenyum masam. Sekarang lebih baik, kelompok kita menjadi buta total. Dipaksa untuk kembali. Fang Tianan memandang aula ketiga Master Tang Yan dengan tatapan agak aneh, dan bertanya, apa maksudmu? Mungkinkah energi penghalang ruang di luar menghalangi kesadaran spiritualmu? Yang ketiga Hall Master, menembus. Tapi seharusnya tidak begitu. Seperti saya, Anda, Master Hall ketiga, dapat menggunakan kekuatan ruang untuk mengeluarkan energi spiritual. Hah, siapa yang tahu bahwa Tang Yan, pemimpin aula ketiga,
menjadi cerah dan memandang Fang Tianan dan bertanya, maksudmu, energi kesadaranmu kembali atas inisiatifmu sendiri. Ya, Fang Tianan mengangguk. Artinya, Tianan, kamu masih bisa membiarkan energi kesadaranmu menembus batasan lapisan pelindung. Ling Feng, Master Aula Utama Istana Bintang, juga bertanya dengan penuh semangat saat ini. Seharusnya tidak apa-apa. Fang Tianan ragu-ragu sejenak. Jika Fang Tianan masih sangat percaya diri pada awalnya, tetapi ketika dia melihat semua orang menatapnya dengan penuh harap, energi spiritual Fang Tianan masih memikirkannya tidak bisa menyebar melampaui lapisan pelindung seperti sebelumnya. Tunggu sebentar, Fang Tianan berkata, saya akan coba lagi. Karena itu, Fang Tianan tidak menunggu reaksi siapapun, tetapi langsung mengaktifkan energi spiritualnya dan berada di luar lapisan pelindung dalam sekejap. Selain itu, apa yang membuat Fang Tianan merasa sangat nyaman adalah karena energi spiritual Fang Tianan, dia telah kembali ke lapisan pelindung sebelumnya. Sebagai Master Aula ketiga Istana Bintang, Tang Yan secara alami dapat memahami perlindungan saat ini kekuatan ruang pada tingkat ini terus melemah. Oleh karena itu, Fang Tianan belum mengambil tindakan spesifik apapun, sementara Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, sudah mulai terus meningkatkan energi luar angkasa di lapisan pelindung. Namun, tampaknya kali ini, ketika energi kesadaran keluar dari lapisan pelindung, rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya, kata Fang Tianan pada dirinya sendiri. Namun, Fang Tianan tidak begitu jelas tentang perbedaan spesifiknya. Sama seperti Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, energi kesadaran spiritual tidak dapat menembus lapisan pelindung, tetapi dia bisa melakukannya. Hati Fang Tianan selalu penuh keraguan. Setelah memikirkannya, Fang Tianan masih merasa bahwa dia harus membiarkan kesadarannya kembali ke lapisan pelindung, yaitu lautan kesadaran Fang Tianan. Bagaimana, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, bertanya dengan cemas. Sepertinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Fang Tianan menjelaskan, Anda masih dapat merasakan fluktuasi energi di ruang di luar lapisan pelindung, dan Anda juga dapat menjelajahi lapisan pelindung dengan hati-hati. Itu bagus. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, akhirnya memasang ekspresi agak lega di wajahnya. Tetapi mengapa ini terjadi? Fang Tianan memandang Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, dan pada saat yang sama, dia menggunakan energi spiritualnya untuk menjelajahi tubuh Tang Yan. Saat ini, Fang Tianan tidak akan peduli dengan perbedaan status di antara keduanya. Bagi Fang Tianan, mungkin dengan memahami alasan spesifiknya, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memungkinkan kelompoknya yang terdiri dari 12 orang selamat dari krisis ini. Jelas sekali, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, juga memahami pikiran Fang Tianan dengan sangat baik. Dia tetap tidak bergerak, menunggu hasil penyelidikan Fang Tianan. Fang Tianan menarik energi kesadarannya, mengerutkan kening, dan bergumam sepertinya tidak ada yang salah. Tanpa sadar, Fang Tianan memandang para kultivator lainnya, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya ke Master Aula Utama Ling Feng dan berkata, Master Aula, Anda masih dapat menggunakan kesadaran spiritual Anda saat ini. Energi. Oke, kata Ling Feng singkat. Mata Fang Tianan kemudian beralih ke kultivator lainnya. Orang-orang ini juga mengungkapkan pendapat mereka bahwa energi spiritual mereka tidak menerima kerusakan khusus. Namun, karena tidak ada seorang pun yang memiliki energi ruang angkasa, penyebaran kesadaran spiritual hanya dapat dibatasi pada ruang di dalam lapisan pelindung. Sebenarnya, saya sendiri agak aneh. Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, menjelaskan, di dalam lapisan pelindung, energi kesadaran saya masih dapat beroperasi dengan bebas, tetapi tidak ada cara untuk menembus lapisan pelindung. Mungkinkah karena kekuatan ruang yang dikonsumsi terlalu banyak? Fang Tianan bertanya dengan santai. Tidak, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, menggelengkan kepalanya, sebelum kamu kembali, aku juga memikirkan apakah ini alasannya. Namun, setelah aku menyerap sebagian kekuatan luar angkasa di batu luar angkasa, aku masih tetap diam, tidak bisa. Jika tidak ada cara untuk menembus belenggu lapisan pelindung, maka itu jelas bukan masalah saya sendiri. Maksudmu, mata Fang Tianan tanpa sadar melirik ke lapisan pelindung. Saya memikirkannya dengan hati-hati. Tampaknya penyebaran energi spiritual tidak terhalang dengan cara apapun pada awalnya. Hanya setelah lapisan pelindung tempat kami berada tiba-tiba memasuki lingkup penghalang ruang angkasa, tiba-tiba muncul ketidaknyamanan, dan dia segera terpaksa kembali ke lautan kesadarannya sendiri. Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, menganalisis dan berkata, jadi, menurutku itu seharusnya menjadi penghalang ruang di sini. Tetapi mengapa saya tidak merasakan ini dengan energi spiritual saya? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan bergumam.
Saya tidak tahu tentang ini. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, juga berkata dengan sedikit kebingungan, apakah karena energi spiritual Anda belum terlalu banyak bersendewa dengan kekuatan luar angkasa dari penghalang luar angkasa sebelumnya? Ketika Tang Yan, pemimpin aula ketiga, memikirkannya, jika perbedaan antara dia dan Fang Tianan, tidak termasuk alasan kekuatan mereka sendiri, maka, pada saat ini, satu-satunya perbedaan adalah perbedaan pembagian kerja antara keduanya. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, perlu mendorong lapisan pelindung ke depan, dan pasti perlu menyelidiki lebih lanjut situasi penghalang ruang angkasa, sementara Fang Tianan hanya mempertahankan pengoperasian normal lapisan pelindung. Tapi, seharusnya tidak begitu. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, memikirkannya dan berkata, jika energi kesadaranku tidak bisa merasakan dunia luar sebelum lapisan pelindung di sekitar kita memasuki penghalang ruang angkasa, maka itu masuk akal. Namun, dalam situasi saat ini, Tianan, segera setelah energi spiritual Anda meninggalkan lapisan pelindung, itu akan berada dalam lingkup penghalang ruang angkasa, bukan? Ya, Fang Tianan mengangguk. Kalau begitu, setelah mengesampingkan alasan ini, saya tidak tahu apa alasan spesifiknya. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tersenyum tak berdaya. Namun, bagi kami, Anda masih bisa merasakan situasi di luar dunia, tapi ini adalah kabar baik. Pada akhirnya, orang-orang seperti kita tidak akan seperti orang buta, yang terus-menerus melakukan transmisi di saluran luar angkasa. Saya hanya tidak tahu seberapa tebal penghalang ruang angkasa ini. Fang Tianan merenung dan berkata, saya tidak tahu apakah kita dapat menembus lapisan penghalang ruang angkasa ini. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, menilai dari situasi saat ini, Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, belum mencoba yang terbaik. Begitu lapisan pelindung yang menjaga semua orang terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Keduanya masih memiliki kemampuan untuk menebus kesalahan secepat mungkin. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah berapa lama situasi ini akan berlangsung. Jika waktu benar-benar sangat lama, ketika semua batu luar angkasa yang mereka bawa habis, maka Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, benar-benar tidak punya pilihan. Biarkan aku keluar dan melihat dulu. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, jika kita mengalami kecelakaan, kita juga bisa bersiap seperti kamar emas. Ini juga Tang Yan, pemimpin dari 3 istana. Salah satu alasan mengapa saya selalu menantikan kenyataan bahwa masih ada orang yang energi spiritualnya dapat menembus lapisan pelindung dan mengamati dunia luar. Dan dengan energi spiritual Fang Tianan, dia tiba-tiba meninggalkan lapisan pelindung. Semua praktisi yang mendampingi, di wajah semua orang, lebih kurang, semuanya tampak agak serius. Jelas sekali, lingkungan saat ini memberikan tekanan pada semua orang. Bisa dikatakan sangat besar. Tampaknya keselamatan hidup setiap orang bergantung pada lapisan perlindungan yang memancarkan cahaya putih. Hampir tanpa Tang Yan, pemimpin aula ketiga, yang mengambil inisiatif untuk bertanya, semua orang mengeluarkan batu luar angkasa di tas penyimpanan mereka atas inisiatif mereka sendiri. Ketika energi spiritual Fang Tianan tiba-tiba keluar dari lapisan pelindung, ada niat pemanggilan yang samar dan kuat, menyelimuti energi spiritual Fang Tianan. Hah! Fang Tianan bergumam tanpa sadar. Tampaknya pesan pemanggilan seperti itu sangat lemah dan sangat jauh. Namun, ketika Fang Tianan sudah tenang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa panggilan samar ini datang dari arah lapisan pelindung. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan tidak yakin adalah seberapa jauh perjalanan panggilan tersebut. Tidak, Fang Tianan berkata diam-diam, jika menurut apa yang dikatakan oleh kepala aula utama, pusaran luar angkasa sepenuhnya menyelimuti tanah yang ditinggalkan oleh dewa, maka setelah kamu keluar dari penghalang luar angkasa ini, kamu jelas akan pergi ke benua lainnya, meskipun bukan benua, setidaknya wilayah laut yang dicakup oleh benua lain. Memikirkan tentang tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, Fang Tianan sepertinya memiliki pemikiran yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya. Perbedaan energi spiritual antara saya dan Master Aula ketiga Tang Yan, serta di dalam dan di luar lingkup tanah terbengkalai dewa. Fang Tianan tampaknya agak memahami mengapa energi kesadarannya, dalam situasi saat ini, masih dapat berpindah-pindah secara mandiri di penghalang ruang angkasa. Alam suci. Dapat dikatakan bahwa perbedaan terbesar antara Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan bukanlah kesenjangan kekuatan, tetapi Fang Tianan maju ke alam suci, sedangkan arahan pelatihan Master Aula ketiga Tang Yan adalah alam Grandmaster. Untuk waktu yang lama, Fang Tianan tidak dapat memahami mengapa Joiner bersikeras bahwa Fang Tianan perlu maju ke alam suci di dunia kecil Pulau Es dan Api sebelum dia dapat memiliki kesempatan untuk berhasil pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Tapi sekarang,
Setelah mengalami pengalaman di penghalang luar angkasa, Fang Tianan tiba-tiba memahami sesuatu. Jelas sekali, perbedaan antara alam suci dan alam Grandmaster, meskipun di mata guru aula ketiga Tang Yan dan lainnya, yang telah tinggal di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, para praktisi, apakah itu kekuatan bintang atau energi spiritual, hampir sama, tidak banyak perbedaan. Namun, bagi para kultivator yang tinggal di daratan dengan warisan kultivator yang lengkap, alam suci benar-benar berbeda dari alam Grandmaster. Setidaknya, terdapat perbedaan besar antara keduanya dalam hal energi kesadaran spiritualnya. Jika tidak, mengapa kesadaran Fang Tianan dapat dengan bebas berpindah melalui penghalang ruang angkasa? Atau bahkan, akankah Anda menerima daya tarik yang tidak dapat dijelaskan dari sisi lain penghalang ruang angkasa? Setelah memikirkan semua ini, Fang Tianan tidak lagi khawatir energi spiritualnya akan dipaksa kembali ke lautan kesadarannya sendiri seperti Tang Yan, penguasa aula ketiga. Tetapi, jika ini benar-benar masalahnya, bukankah itu berarti bahkan jika guru aula ketiga dan kelompoknya pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap, mereka tidak akan dapat mengembangkan energi spiritual mereka? Sedikit, pembatasan seperti itu hampir memotong kemungkinan bagi para penggarap di tanah terbengkalai dewa untuk pergi ke benua dengan warisan penggarap yang lengkap. Terutama, masih ada, terhalang oleh penghalang ruang. Untuk sesaat, Fang Tianan juga berpikir keras. Saat ini, masih ada dua cara yang harus ditempuh sebelum Fang Tianan. Yang pertama, tentu saja, bekerja keras untuk memimpin para kultivator yang menemaninya, dan bekerja sama untuk bersikeras pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Yang lainnya adalah bertarung dengan tegas, dan sekarang dia dan Master Aula ketiga Tang Yan, mereka semua masih memiliki kekuatan ruang, memungkinkan semua orang kembali ke rumah. Bahkan Fang Tianan tidak tahu berapa harga yang harus dibayar untuk yang pertama. Yang terakhir, bagi Fang Tianan dan partainya saat ini, juga perlu menanggung risiko yang sangat besar. Lagi pula, jika Anda ingin melarikan diri dari penghalang luar angkasa, Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan luar angkasa Fang Tianan untuk mempertahankan rute mundurnya lapisan pelindung. Begitu bias terjadi, Fang Tianan juga tidak tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Tepat ketika Fang Tianan ragu-ragu dan tidak tahu keputusan apa yang harus diambil, Fang Tianan tiba-tiba merasakan bahwa fluktuasi kekuatan ruang ke arah kemajuan tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Mungkinkah ini adalah pusat penghalang luar angkasa? Fang Tianan bertanya-tanya, menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Semua kekuatan luar angkasa tampaknya menjadi tak tertandingi ketika mencapai tempat ini. Tanpa sadar, Fang Tianan berkata tidak. Segera setelah itu, energi kesadaran Fang Tianan dengan cepat kembali ke lautan kesadarannya. Semuanya, hati-hati. Fang Tianan berkata, area yang kita lewati sebelumnya harus menjadi area pinggiran penghalang ruang angkasa, dan selanjutnya, itu akan menjadi pusat penghalang ruang angkasa. Apakah fluktuasi kekuatan ruang angkasa sangat kuat? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, bertanya dengan cemberut. Bukan hanya fluktuasinya yang kuat. Fang Tianan tersenyum pahit, saya menggunakan kekuatan luar angkasa saya untuk mencobanya, tetapi yang membuat saya sedikit tidak berdaya adalah bahkan dengan kekuatan luar angkasa yang saya rangsang, setelah tiba di tempat itu, saya dengan cepat berasimilasi, dan dalam sekejap, saya lepas kendali. Dengan kata lain, lapisan pelindung yang dibentuk oleh saluran luar angkasa kita hampir tidak dapat menahan dampak energi luar angkasa seperti itu. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, segera menemukan kunci masalahnya. Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa itu bisa dilakukan. Tapi, Fang Tianan masih menghela nafas, sulit. Kalau begitu mari kita mencobanya. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, merenung sejenak memasuki penghalang luar angkasa. Jika tidak ada cara untuk menerobos, jika kita keluar, yang menunggu kita adalah akhir dari turbulensi luar angkasa. Daripada duduk diam dan menunggu kematian, mengapa tidak berjuang untuk itu? Secara khusus, bagaimana kita perlu melakukannya? Guru Yuntian berkata saat ini, kami tidak memiliki pemahaman tentang situasi di luar, dan kami bahkan hanya tahu sedikit tentang kekuatan khusus ruang di sini, dan beberapa dari kami bahkan tidak bisa keluar, jadi bagaimana kami bisa bertarung lagi? Cara Anda menangani energi luar angkasa sebelum lolos ke lapisan pelindung. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mempertimbangkannya dan berkata, saya pikir, segera, dampak energi luar angkasa di dalam lapisan pelindung ini akan terjadi, ditingkatkan, dan pemeliharaan lapisan pelindung akan diserahkan kepada saya dan Tianan. Kami akan melakukan yang terbaik jika tidak ada cara dan lapisan pelindung tidak dapat mendukungnya. Jika saatnya tiba, itu hanya akan bergantung pada kemampuan Anda.
Dapat dikatakan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Tang Yan, pemimpin istana ketiga, adalah yang paling tepat dan paling tidak berdaya. Ingat dalam 1 detik, setelah Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mendiskusikan hasilnya, energi spiritual Fang Tianan secara alami keluar dari lapisan pelindung. Bagaimana para pembudidaya lainnya harus menghadapi krisis yang akan datang sepenuhnya ditentukan oleh Istana Bintang, pemimpin istana ketiga, datang untuk membuat pengaturan. Fang Tianan hanya merasakan kekhawatiran di hatinya masih belum hilang. Hampir tanpa disadari, Fang Tianan terus menyebar setelah kesadarannya menyebar dari lapisan pelindung dan memasuki penghalang luar angkasa. Dari sudut pandang Fang Tianan, hanya jika 1 langkah lebih awal memahami lapisan pelindung yang mengelilingi setiap orang, maka waktu yang tersisa bagi setiap orang untuk menghadapinya akan lebih banyak. Karena tidak bisa dihindari, maka harus dihadapi dengan berani. Gagasan tentang keberuntungan, menurut Fang Tianan, jelas belum matang. Hal ini terutama berlaku ketika setiap keputusan mempengaruhi 12 nyawa. Untuk saat ini, Fang Tianan tidak mengaktifkan kekuatan spasialnya dalam upaya mengubah jalur lapisan pelindung. Pertama-tama, upaya seperti itu sama sekali tidak diperlukan dalam situasi saat ini. Meskipun Fang Tianan akan mengetahui bahwa krisis akan datang, terutama kekuatan khusus ruang yang membuat Fang Tianan berdenyut, hal itu memberikan perasaan yang semakin kuat kepada Fang Tianan. Situasi menjadi semakin intens. Fang Tianan memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengubah arah lapisan pelindung, itu akan sia-sia. Kedua, Fang Tianan sempat mencoba menggunakan kekuatan luar angkasanya. Fusi ke dalam lapisan pelindung. Berbeda dari sebelumnya ketika kita dapat mengambil inisiatif untuk mengoperasikan lapisan pelindung saat ini tampaknya telah diganggu oleh penghalang ruang angkasa. Selama kekuatan luar angkasa Fang Tianan keluar dari tubuhnya, itu agak tidak terkendali. Rata-rata. Sederhananya, kendali Fang Tianan atas energi luar angkasa miliknya secara bertahap melemah. Hal ini membuat kejutan di hati Fang Tianan semakin intens. Jika itu adalah kekuatan ruangnya sendiri, tidak ada cara untuk mengendalikannya sama sekali. Bukankah itu berarti kelompok kita telah benar-benar kehilangan inisiatif dalam penghalang ruang angkasa? Fang Tianan terus-menerus menghitung dalam pikirannya. Hasil dari perkembangan sesuatu. Alis berkala. Hal ini juga semakin dalam. Tidak, Fang Tianan tiba-tiba berpikir, jika kekuatan luar angkasa apapun akan berasimilasi dalam penghalang luar angkasa, dapatkah dianggap bahwa hanya kekuatan luar angkasa di penghalang luar angkasa yang paling kuat? Fang Tianan dengan hati-hati membandingkan perbedaan antara energi luar angkasa di penghalang luar angkasa dan energi luar angkasa dalam turbulensi luar angkasa. Dalam pandangan Fang Tianan, terlihat jelas bahwa kekuatan ruang dalam aliran turbulen ruang angkasa lebih murni. Dari sudut pandang ini, kekuatan ruang dalam penghalang ruang angkasa sepenuhnya ditujukan pada para penggarap di tanah yang ditinggalkan oleh dewa. Fang Tianan merenung dan berkata, hanya dalam kasus ini, dari hanya para penggarap yang telah datang keluar dari negeri yang ditinggalkan dewa akan menghadapi semua ini dan merasa tidak berdaya. Namun, bahkan jika dia menemukan alasannya, Fang Tianan tidak punya cara untuk mengubah fakta ini. Di dalam lapisan pelindung, Tang Yan, penguasa 3 aula, mengerahkan kekuatan ruang untuk terus mendukung pengoperasian lapisan pelindung. Di satu sisi, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, perlu menjaga hubungan tertentu dengan energi spiritual Fang Tianan untuk mengetahui berita terbaru dari dunia luar secepat mungkin. Yan, pemimpin aula ketiga, sedang menginstruksikan para penggarap lainnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Bang, sebuah suara. Suaranya sangat kecil dan sangat membosankan. Seolah-olah ada guntur yang teredam di tempat yang sangat jauh, melintas. Apakah kamu di sini? Ada sedikit kekhawatiran dan sedikit kegembiraan dalam suara Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Segera, kesadaran Tang Yan, pemimpin aula ketiga, merasakan pergerakan lapisan pelindung. Tampaknya tiba-tiba menghadapi perlawanan besar. Ada banyak energi spasial khusus yang terus-menerus menghilang dari arah kemajuan masuk ke lapisan pelindung. Semua orang sudah siap. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, berkata kepada para penggarap di sekitarnya, kita harus menghilangkan kekuatan luar angkasa yang telah memasuki lapisan pelindung sesegera mungkin. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi Fang Tianan, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dan para penggarap lainnya. Puff! Apa yang tidak diharapkan oleh Tang Yan, penguasa aula ketiga, adalah ketika sinar pertama kekuatan luar angkasa dengan cepat memasuki lapisan pelindung, Ling Feng, penguasa aula utama yang berdiri di Istana Bintang di tepi terluar dari kerumunan, baru saja mengaktifkan rohnya. Saat senjata itu menyerang, ada kekuatan luar angkasa lain,
yang langsung membombardir Hong Xiaoshuo di tengah kerumunan dengan cara yang lebih cepat. Hampir dalam sekejap, tubuh Hong Xiaoshuo terluka. Dentang, suara-suara itu bergema satu demi satu di dalam lapisan pelindung. Tampaknya dengan cedera Hong Xiaoshuo yang tidak dapat dijelaskan, senjata spiritual di tangan semua orang mulai beroperasi dengan cepat. Bahkan jika itu tidak diarahkan pada kekuatan luar angkasa yang lolos ke lapisan pelindung akan terbentuk di sekitar pembudidaya. Ini tidak akan berhasil, ini terlalu pasif. Tang Yan, penguasa tiga aula, menyaksikan fluktuasi energi di lapisan pelindung menjadi semakin ganas dan kacau, dan satu orang harus menggunakan untuk melawan energi eksternal, cobalah untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda dan diri Anda sendiri. Tidak apa-apa. Setelah mendengar ini, Master Sekte Yuntian mengangguk dan berkata kepada Penatua Lu dari suku Ibel di sampingnya, biarkan aku menyerang kita berdua, dan serahkan pada lingkunganku yang aman. Penatua Lu juga mengangguk dan berkata setuju oke, itu dia. Untuk sesaat, kerjasama terkoordinasi antara Yuntian dan Penatua Lu tampaknya telah menjadi teladan bagi para kultivator lainnya. Sambil menahan kekacauan dan memasuki kekuatan ruang di dalam lapisan pelindung, tempat di mana Fang Tianan dan 12 orang lainnya berdiri masih samar-samar terhubung menjadi satu kesatuan. Tentu saja, karena lapisan pelindung yang mengelilingi setiap orang, mereka sangat dekat dengan kedua belas pembudidaya. Selama ada kekuatan luar angkasa, ia dapat melarikan diri ke lapisan pelindung dan kemudian menyerang tubuh manusia dengan sangat cepat. Hal ini membutuhkan praktisi seperti Yuntian yang bertanggung jawab atas pertahanan keseluruhan. Dalam hal energi, diperlukan konsentrasi tingkat tinggi. Kekuatan bintang dan kesadaran spiritual dalam tubuh tidak hanya perlu terus berjalan untuk merasakan fluktuasi energi, tetapi juga perlu diprediksi sebelum kekuatan ruang memasuki lapisan pelindung. Jika tidak, bahkan jika masing-masing praktisi ini berada pada tahap akhir dari alam Grandmaster, akan sulit untuk bereaksi tepat waktu. Cedera Hong Xiaoshuo adalah bukti terbaik. Pada saat ini, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, merasakan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat. Hanya dengan mengandalkan kesadaran spiritual Tang Yan untuk mendeteksi situasi di bagian manapun dari lapisan pelindung dan segera mengirimkan lokasi kemungkinan serangan energi ruang angkasa ke pembudidaya lain, para pembudidaya ini dapat menolak secepat mungkin. Namun, seiring berjalannya waktu, Tang Yan, penguasa aula ketiga, juga merasa bahwa seluruh lapisan pelindung tampaknya penuh dengan lubang selama kekuatan ruang yang mengalir dari dunia luar bersendewa dengan lapisan pelindung tersebut, ia tidak akan ragu-ragu. Ya, serangan akan datang. Ruang di dalam seluruh lapisan pelindung terlihat terbuka di seluruh penghalang ruang angkasa, tanpa rahasia sama sekali. Dan para praktisi yang menyertainya merasa semakin sulit untuk menolak energi spasial ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin Fang Tianan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam lapisan pelindung? Namun, sejauh menyangkut Fang Tianan, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pemandangan di dalam lapisan pelindung. Ke arah lapisan pelindung, objek seperti awan yang memancarkan lingkaran cahaya putih lembut tiba-tiba muncul, mendekat dengan cepat. Tidak, tepatnya, lapisan pelindung tempat Fang Tianan berada bergerak menuju benda seperti awan putih. Anda harus tahu bahwa di mana Fang Tianan berada saat ini, di dalam penghalang luar angkasa, awan putih seperti kabut tiba-tiba muncul. Di mata Fang Tianan, awan itu seperti nebula di langit berbintang, memancarkan rasa dinginnya sendiri. Pemandangan luar biasa seperti itu benar-benar mengejutkan Fang Tianan pada saat pertama. Namun, Fang Tianan segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tampaknya kekuatan spasial khusus itu dipancarkan oleh objek mirip gugus bintang yang menyerupai awan. Cahaya milik kekuatan luar angkasa yang mengalir keluar saja sudah cukup untuk membuat Fang Tianan dan kelompoknya merasa sangat merepotkan, belum lagi gugus bintang yang tak terelakkan yang sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan luar angkasa. Fang Tianan tidak perlu lagi memastikan lokasi munculnya seluruh gugus bintang. Itu harus masih berada dalam lingkup penghalang ruang angkasa. Selain itu, area yang disentuh oleh seluruh gugus bintang mirip awan sangatlah luas. Fang Tianan ingin mengaktifkan lapisan pelindung saat ini untuk menghindari kontak antara kedua pihak, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Khususnya, karena dipengaruhi oleh gugus bintang berkabut, tampaknya kecepatan lapisan pelindung telah meningkat pesat. Fang Tianan hanya dapat menghubungi Tang Yan, pemimpin aula ketiga, untuk pertama kalinya dan menceritakan penemuannya. Badai luar angkasa, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menggumamkan kata seperti itu. Fang Tianan mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya sedikit. Dia merasa kata yang dijelaskan itu sangat tepat.
Jika Fang Tianan dan pemimpin Aula ketiga Tang Yan menghadapi lebih dari 10 sinar energi luar angkasa yang menyerang mereka bersama-sama di dunia ruang yang bergejolak, itu adalah situasi paling berbahaya yang pernah mereka alami. Kemudian, saat ini, baik Fang Tianan maupun Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, akan merasa bahwa badai luar angkasa saat ini akan lebih lemah daripada saat itu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa penghalang ruang ini muncul di sini. Dapat dikatakan bahwa pikiran Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menjadi kosong sesaat setelah menerima pesan dari Fang Tianan sangat menakutkan. Benar sekali, sebagai penguasa istana bintang, Tang Yan juga menggunakan kata-kata seperti mengerikan. Terlihat bahwa badai luar angkasa yang tiba-tiba memberikan tekanan besar pada Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Tuan Aula ketiga, sebaiknya kita memberitahu anggota lain sesegera mungkin. Kesadaran Fang Tianan masih menyampaikan pesannya, saya pikir, dengan beberapa napas lagi, lapisan pelindung kita seharusnya bisa kita telah mencapainya, area terluar gugus bintang yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa. Baiklah, baiklah. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sepertinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Selain itu, agar tidak membuat semua orang panik, saya berpikir bahwa saya harus memberitahu semua orang tentang munculnya badai luar angkasa. Namun, saya berspekulasi bahwa jika kita berhasil melewati badai luar angkasa ini, mungkin Anda benar-benar dapat mencapainya, benua dengan warisan kultivator lengkap. Suara Fang Tianan masih mengandalkan energi kesadaran ilahi. Tercetak di lautan kesadaran Tang Yan, penguasa Aula ketiga. Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, terkejut. Apa yang lebih menarik saat ini selain melihat harapan untuk terbebas dari kungkungan alam master dan memasuki benua dengan warisan kultivator yang lengkap? Seperti yang diharapkan Fang Tianan, ketika Tang Yan, penguasa istana ketiga, dengan cepat memberitahu semua orang tentang badai luar angkasa yang akan dihadapi semua orang, wajah semua orang, termasuk Ling Feng, penguasa istana bintang, melihatnya, di wajah mereka. Semua menunjukkan ekspresi putus asa. Bukan itu. Para pembudidaya ini berada pada tahap akhir dari alam Grandmaster. Tekad batin sungguh tak tertahankan. Alasan utamanya adalah saat ini, semua orang telah merasakan dampak dari kekuatan luar angkasa khusus, dan semua orang sangat lelah. Khususnya, seperti Hong Xiaoshuo, serta 4 orang, Zhou Keihua, Mina, dan Yuntian. Ada cukup banyak luka di sekujur tubuh. Dalam proses menghadapi invasi kekuatan luar angkasa, bukankah orang-orang ini telah berusaha semaksimal mungkin? Jelas bukan itu masalahnya. Setidaknya, untuk tim yang terdiri dari 12 praktisi. Mereka yang mampu bertahan hidup tanpa mengorbankan siapapun dan bertahan hingga sekarang, belum lagi Fang Tianan dan pemimpin Aula ketiga Tang Yan, bahkan semua orang sendiri akan merasa sedikit luar biasa. Tapi sekarang, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa ada krisis yang lebih besar menunggu semua orang. Perubahan emosi yang tiba-tiba itu, entah terkejut, kehilangan, atau putus asa, segala macam ekspresi berbeda muncul di wajahnya dalam sekejap. Tidak ada kultivator di seluruh lapisan pelindung yang mau mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Sepertinya mereka masih mencerna berita yang dibawakan oleh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Setelah hening beberapa saat, Master Aula Utama Ling Feng, setelah menahan serangan kekuatan luar angkasa, terengah-engah dan bertanya di mana Tianan. Karena kemunculan badai luar angkasa tidak dapat dihindari, akankah kita berdua-belas menjadi lebih mampu? Haruskah kita tetap bersatu? Karena Tianan memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, entah kenapa memenuhi wajahnya dengan secercah harapan saat dia berbicara. Menurut penilaian Tianan, jika kita bisa bertahan melewati masa ini. Jika badai luar angkasa menyerang, maka ada peluang bagus untuk sepenuhnya menyingkirkan belenggu penghalang luar angkasa dan memasuki benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Benarkah? Untuk beberapa saat, suara kacau terus terdengar. Jadi, Tianan masih perlu terus menyelidiki situasi di dunia luar saat ini. Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tidak menjawab keraguan semua orang, dan sepertinya hanya mengatakan fakta, namun, datangnya badai luar angkasa tidak akan berubah. Saya tidak tahu apakah Anda pernah merasakannya. Tampaknya saat kita semakin dekat dengan badai luar angkasa, kekuatan luar angkasa yang sering memasuki lapisan pelindung tampaknya semakin berkurang lebih sedikit. Memang benar begitu. Tuan Yuntian merenung sejenak dan berkata, jika tidak, orang-orang seperti Tang Yan, penguasa istana ketiga, tidak akan punya waktu dan tenaga untuk mendiskusikannya. Tampaknya saat krisis semakin dekat, ada sesuatu yang terjadi di seluruh penghalang luar angkasa. Bagi Tang Yan,
penguasa aula ketiga, dan yang lainnya, rasanya seperti keheningan sebelum badai. Ledakan, lapisan pelindung yang mengelilingi Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dan kelompoknya sepertinya berada di bawah tekanan besar dalam sekejap, dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian, seperti guntur, terdengar di telinga semua orang, detak jantung setiap kultivator telah meningkat pesat. Apakah badai luar angkasa akan datang? Kaidai dari klan Ibel bertanya dengan suara rendah. Seharusnya, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sedang berpikir untuk menjelaskan sesuatu, karena pada saat ini, energi spiritual Fang Tianan belum menghubunginya dari aula ketiga, terkejut dan kewalahan. Di mata semua orang, cahaya terang hampir melewati penghalang lapisan pelindung dan muncul terang di depan mata semua orang. Cahaya ekstrim semacam itu hampir membutakan mata semua orang. Bahkan jika Anda menutup mata dan hanya mengandalkan kesadaran spiritual Anda sendiri untuk merasakannya, di dalam lapisan pelindung kecil, kekayaan kekuatan ruang adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh siapapun sebelumnya. Belum lagi menggunakan berbagai senjata spiritual di tangannya untuk memblokir kekuatan ruang ini, bahkan jika itu adalah lapisan pelindung, itu masih di bawah perlindungan Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan, dan itu pasti tidak akan terjadi, bertahan lama. Pada saat yang sama, energi spiritual Fang Tianan akhirnya terhubung dengan Tang Yan, pemimpin tiga aula. Situasinya tidak baik. Fang Tianan berkata dengan suara agak cemas, cakupan badai luar angkasa ini sangat besar, dan apa? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, juga bertanya dengan tergesa-gesa. Tampaknya lapisan pelindung tempat kita berada, dan arah awal kita bergerak, telah berubah karena pengaruh kekuatan ruang angkasa. Fang Tianan berkata, bukannya kita secara langsung melewati badai luar angkasa ini, tapi kita tergerak olehnya. Arus bawah yang terbentuk oleh konfrontasi antara kekuatan luar angkasa sedang bergerak menuju inti badai luar angkasa. Arus bawah. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sepertinya masih belum begitu mengerti apa yang dimaksud Fang Tianan. Saat itulah kekuatan ruang terlalu kuat dan mempengaruhi satu sama lain, mengakibatkan zona distorsi ruang. Fang Tianan menjelaskan, saya mencobanya dan menggunakan energi spiritual saya sendiri untuk merasakannya. Sama sekali tidak ada cara untuk mendeteksinya, informasi apapun. Itu seperti retakan ruang yang padat. Entah itu energi kesadaran spiritual atau kekuatan ruang di penghalang ruang angkasa, selama menyentuh area arus bawah ini, ia akan menghilang dengan cepat. Berita yang diberikan oleh Fang Tianan tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Tang Yan, pemimpin aula ketiga, atau para pembudidaya lain yang menemaninya. Kita sebenarnya belum pernah menemui serangan badai antariksa, namun kita sudah mendengar kabar yang nyaris membuat putus asa. Lantas, apa yang akan terjadi jika badai antariksa benar-benar datang? Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tampaknya tidak lagi optimis dengan situasi saat ini. Tidak peduli seberapa buruk beritanya, itu tidak dapat mengubah mentalitasnya. Dia berkata kepada Fang Tianan dengan kata lain, jika kelompok kami benar-benar memasuki arus bawah angkasa, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup, kan? Fang Tianan sedikit terkejut, bisa dibilang begitu. Tapi, siapa yang tahu dunia seperti apa yang ada di balik arus bawah angkasa? Anda tahu, Fang Tianan telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Joiner dan Mukai menghancurkan kehampaan dan langsung pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Pada saat itu, apakah itu Joiner atau Mukai, ketika mereka hendak menerobos dunia kecil dan pergi, situasi yang mereka hadapi, dalam pandangan Fang Tianan, sama seperti arus bawah ruang yang dihadapi oleh Tang Yan, sang pemimpin, dari aula ketiga, dan yang lainnya. Munculnya retakan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan bantuan kekuatan luar angkasa, retakan tersebut tiba-tiba berhasil pecah. Memikirkan hal ini, Fang Tianan berbagi spekulasi di benaknya dengan Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Namun, Fang Tianan tidak menyebut Joiner, melainkan langsung menggunakan Mukai sebagai contoh. Benarkah? Mata Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tiba-tiba berbinar. Dengan kata lain, bahkan jika kita jatuh ke dalam arus bawah angkasa, masih ada secercah harapan, bukan? Energi spiritual Fang Tianan mengarahkan persetujuannya kepada Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Lalu apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, tiba-tiba menjadi sedikit energi dan berkata, bagi kita sekarang, apakah ada yang lebih buruk dari ini? Kesempatan, ayo bekerja keras untuk itu. Dalam pandangan Tang Yan, Master Aula ketiga, rencana transmisi saluran luar angkasa dari Master Aula utama Istana Bintang memiliki tekad untuk mengambil risiko kematian dan bertahan hidup.
Lapisan pelindung energi luar angkasa yang mengelilingi Fang Tianan dan kelompoknya masih bergerak maju. Di penghalang luar angkasa, Fang Tianan tidak bisa lagi memastikan apakah kekuatan luar angkasa yang telah dia rangsang sebelumnya, mendesak lapisan pelindung untuk bergerak maju dengan cepat, atau apakah pembentukan dan pendekatan badai luar angkasa yang menarik lapisan pelindung, dan dengan cepat bergerak ke arah itu, dia dengan cepat lari menjauh. Namun, perasaan samar akan runtuhnya lapisan pelindung membuat Fang Tianan semakin khawatir. Perlu Anda ketahui bahwa dalam transmisi saluran luar angkasa, hanya lapisan pelindung energi luar angkasa yang menjadi dasar bagi setiap orang untuk tetap aman berada di saluran luar angkasa. Ini juga alasan mengapa Fang Tianan, pemimpin aula ketiga, Tang Yan, dan lainnya membawa cukup banyak batu luar angkasa di tubuh mereka. Belum lagi Fang Tianan dan Tang Yan, bahkan praktisi seperti Master Sekte Yuntian dan Zhou Keihua yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerap ruang akan membawa banyak energi ruang di tas penyimpanannya. Di dalam seluruh lapisan pelindung, batu luar angkasa dikonsumsi dengan sangat cepat. Fang Tianan membutuhkan kekuatan ruang untuk berintegrasi ke dalam kesadaran spiritualnya dan memahami segala sesuatu di luar lapisan pelindung. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, perlu menyerap energi batu luar angkasa untuk mempertahankan pengoperasian normal lapisan pelindung. Faktanya adalah, apa yang dilakukan Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan sekarang seperti membangun kastil di langit, yang hancur total saat badai luar angkasa tiba. Tidak ada suara sama sekali, dan tidak ada pertanda khusus yang terjadi. Sepertinya semuanya terjadi begitu saja. Kekuatan ruang yang menjaga pengoperasian lapisan pelindung. Untuk sesaat, itu benar-benar di luar kendali Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan. Pada saat yang sama, seluruh lapisan pelindung putih mulai menghilang secara bertahap, dan sepenuhnya menyatu dengan energi dan warna badai luar angkasa. Menjadi bagian dari badai luar angkasa. Pada saat inilah apakah itu Tang Yan, pemimpin tiga aula, atau Yuntian, Ling Feng, Zhou Keihua dan lainnya. Melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk pertama kalinya. Pola indah yang dibentuk oleh badai luar angkasa. Warna putih bersih tidak memberikan perasaan yang menakjubkan, tetapi awan spiral besar sepenuhnya terkondensasi oleh energi luar angkasa. Tapi itu mengejutkan jiwa setiap kultivator. Waktu. Tampaknya ada 12 praktisi. Tiba-tiba, dengan terbuka memasuki bagian dalam penghalang luar angkasa, dan ada sedikit penundaan. Dalam emosi yang tidak dapat dijelaskan, bahkan Fang Tianan sendiri tidak mengetahuinya. Apakah ini ketakutan, kegelisahan, atau kesedihan? Tidak, energi luar angkasa ini. Suara ngeri belum sepenuhnya terpancar. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada pemilik suara itu, yaitu Hong Xiaoshuo yang telah terluka sebelumnya. Apa yang membuat hati semua orang bergetar adalah pada saat ini, seluruh pribadi Hong Xiaoshuo tampak transparan. Sinar cahaya putih benar-benar menembus tubuh Hong Xiaoshuo. Ini memberi Hong Xiaoshuo perasaan aneh, seolah-olah dia benar-benar diselimuti oleh kekuatan misterius. Tampaknya Hong Xiaoshuo saat ini adalah tubuh bercahaya yang menyerap kekuatan ruang, dan tubuhnya, sebagai tempat di mana semua kekuatan, ruang paling terkonsentrasi, relatif redup dalam hal penyajian warna. Tentu saja, dari sudut pandang Fang Tianan, itu hanya karena keberadaan tubuhnya. Jika tidak, mengapa semua cahaya di sekitar Hong Xiaoshuo begitu jernih, dan mengapa tubuhnya terlihat begitu transparan saat ini? Semua orang terkejut dengan lingkaran putih di tubuh Hong Xiaoshuo. Pada saat energi pelindung di sekitar semua orang tiba-tiba menghilang, energi spiritual Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan juga kembali ke tubuh mereka dengan lancar, dan bahkan ruang yang telah menyebar sebelumnya. Kekuatannya juga sepenuhnya berasimilasi dengan ruang tersebut, energi yang dipancarkan oleh badai luar angkasa. Tampaknya di seluruh langit, kecuali kayaknya kekuatan luar angkasa yang dipancarkan oleh badai luar angkasa, tidak ada energi lagi. Agak mirip dengan Hong Xiaoshuo, saat ini, ada energi luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar semua orang dalam kelompok. Dari waktu ke waktu, akan ada seberkas cahaya putih, membawa fluktuasi energi ruang angkasa yang lebih intens, melintas ke samping. Perbedaannya adalah tubuh Hong Xiaoshuo telah sepenuhnya ditembus oleh cahaya putih ini. Mulut yang sedikit terbuka sepertinya memberitahu semua orang bahwa kata-kata sebelumnya untuk mengingatkan semua orang telah berhenti tiba-tiba. Matanya sedikit melebar, dengan sedikit emosi yang luar biasa, dan bahkan gerakan Hong Xiaoshuo sepertinya berhenti sesaat, tanpa perubahan apapun. Jelas sekali, bahkan jika tidak ada cara untuk menyebarkan energi spiritualnya saat ini untuk merasakan nafas Hong Xiaoshuo, Ningbing dan Penatua Lu, yang awalnya berdiri di samping Hong Xiaoshuo, hampir seketika,
sedikit dia menghindar ke arah menjauh dari Hong Xiaoshuo, yang cukup untuk membuktikan bahwa pasti telah terjadi sesuatu pada kondisi fisik Hong Xiaoshuo saat ini. Mungkinkah Hong Xiaoshuo juga bisa menyerap energi luar angkasa? Kaidai dari suku Ibel menatap Fang Tianan dengan heran. Tidak, Ningbing di sisi lain tubuh Kaidai yang menjawab, suhu di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan seluruh orang telah kehilangan nyawanya. Mati, suara Kaidai tiba-tiba menjadi lebih keras. Pada saat yang sama, seolah-olah untuk mengkonfirmasi dugaan Kaidai, tubuh Hong Xiaoshuo tiba-tiba berubah menjadi bercak lingkaran putih, yang secara bertahap menyatu dengan warna di sekitarnya. Di mata Fang Tianan dan partainya, itu adalah tubuh Hong Xiaoshuo, mulai dari kemunculannya dan secara bertahap menghilang ke dunia penghalang luar angkasa. Tampaknya tubuh transparan yang dilihat semua orang sebelumnya akhirnya menjadi transparan sepenuhnya hingga saat ini. Ketika mata semua orang berkedip sedikit, seolah ingin melihat dengan jelas apakah situasi di depan mereka hanyalah ilusi, Hong Xiaoshuo telah menghilang. Di seluruh ruang hampa, hanya warna putih bersih yang masih memancar, berfluktuasi. Tidak, kekuatan spasial ini dapat secara diam-diam dan bertahap mengasimilasi energi dalam tubuh kita. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sepertinya akhirnya memikirkan masalahnya setelah beberapa saat hening dan terkejut dengan lantang. Semuanya, jangan gunakan energi di tubuhmu untuk melawan. Namun, suara Tang Yan, penguasa istana ketiga, sepertinya datang sedikit terlambat. Mulai dari Hong Xiaoshuo, ketika mata semua orang selalu tertuju padanya, Mina, Zhou Keihua, yang pernah terluka sebelumnya, dan bahkan Yuntian, tubuh ketiga orang itu samar-samar dibanjiri cahaya putih redup. Kemudian, saat suara Master Aula ketiga Tang Yan jatuh, Mina dan Zhou Keihua tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak, Zhang Bichen, yang merupakan pemimpin Sekte He Yuntian dan lahir di Sekte Tianzu, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat ini. Pada saat yang sama, meskipun Master Yuntian adalah kultivator puncak di alam Master Akhir, dia tetap tidak dapat menghindari nasib dengan cepat ditempati oleh kekuatan ruang dan secara bertahap mengasimilasi semua energi di tubuhnya. 3 orang, 3 gambar ilusi. Tampaknya semua objek di seluruh ruang, apakah itu Fang Tianan dan yang lainnya, atau kekuatan ruang yang berfluktuasi dan menyebar, langsung berhenti. Hanya tubuh Mina, Zhou Keihua, dan Yuntian yang menjadi transparan sedikit demi sedikit, dan kemudian, seperti Hong Xiaoshuo sebelumnya, mereka secara bertahap menjadi lebih redup dan acuh tak acuh sampai mereka benar-benar menghilang. Mina dari Paviliun Linglong, Zhou Keihua dari Istana Awan Api, dan bahkan Hong Xiaoshuo dari kuil sebelumnya berpartisipasi dalam rencana teleportasi saluran luar angkasa, dan mereka semua adalah kekuatan yang hanya mengirimkan satu anggota. Oleh karena itu, ketika tubuh ketiga orang ini secara bertahap menghilang ke dalam dunia penghalang luar angkasa, para pembudidaya yang berdiri di samping hanya menekan keterkejutan di hati mereka. Kematian pemimpin Sekte Yuntian membuat Zhang Bichen yang juga anggota Sekte Tianzu tiba-tiba mulai berteriak. Untuk sesaat, pedang panjang senjata spiritual di tangan Zhang Bichen seperti pelangi ungu, dengan cepat menyerang ke arah lokasi Master Sekte Yuntian. Apakah Anda ingin membasmi pemimpin Sekte Yuntian? Tentu saja tidak. Entah itu sudut serangan Zhang Bichen atau kendali pedang spiritual ungu, dinyatakan dengan jelas bahwa langkah Zhang Bichen adalah mencegat energi luar angkasa yang menembus tubuh Master Sekte Yuntian. Namun, saat pedang panjang ungu Zhang Bichen meninggalkan tubuhnya, kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tampak menyergap ke segala arah, menunggu serangan Zhang Bichen, dan dengan cepat menyelimutinya. Untuk sesaat, semua orang sedikit terkejut. Apakah energi yang tersembunyi di kegelapan ruang yang sengaja menunggu reaksi Zhang Bichen? Sedangkan untuk pedang panjang Zhang Bichen, kecepatan serangannya lumayan. Hampir dalam sekejap mata, dia tiba di depan Master Sekte Yuntian. Dan kekuatan ruang yang menyelimuti pedang ungu ini akhirnya mengerahkan kekuatannya pada saat ini. Tampaknya kecepatan pedang ungu semakin lambat, dan lintasan putarannya juga semakin lambat. Ketika sosok Master Sekte Yuntian benar-benar menghilang, pedang ungu Zhang Bichen akhirnya terbungkus energi luar angkasa dan sama sekali tidak terlihat. Rentetan kecelakaan hampir memenuhi hati semua orang di Fang Tianan dan kelompoknya dengan semacam ketakutan. Karena saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati selanjutnya, atau kapan akan terjadi. Semuanya, tolong jangan terlalu gugup. Keterus-terangan Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, keluar lagi saat ini, Hong Xiaoshuo, Mina, Zhou Keihua, dan bahkan pemimpin Sekte Yuntian sebelumnya semuanya menderita luka serius. Tubuh, itu sebabnya, di luar jangkauan tangan, tubuh langsung diserang oleh energi luar angkasa ini.
Implikasinya adalah setiap kultivator yang tersisa, meskipun terluka, tidak seserius keempat orang yang tewas tersebut. Selama semua orang berhati-hati, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi, kita berdiri di sini seperti ini, tidak mengaktifkan energi sama sekali, dan aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Penatua Lu dari klan Ibel menghela nafas, terlebih lagi, meskipun luka di tubuhku adalah tidak besar, tapi juga tidak kecil. Siapa tahu? Tunggu. Tiba-tiba, Fang Tianan menyela kata-kata Penatua Lu, semuanya, jangan perhatikan luka fisikmu. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Master Aula ketiga sebelumnya, jangan aktifkan energi apapun di dalam tubuh. Itu harus dilakukan, jika tidak. Mata Fang Tianan tiba-tiba menatap Su Changchun di lembah Brahma. Pada saat ini, di lengan kiri Su Changchun, lingkaran cahaya putih samar perlahan mengembun. Dan ketika Su Changchun bertahan melawan invasi kekuatan luar angkasa, itu memang ada di lengannya. Ada bekas luka, meninggalkan luka pendek. Jejak samar berwarna merah darah di atasnya telah hilang sama sekali, digantikan oleh cahaya putih yang dipadatkan seluruhnya oleh kekuatan ruang. Tianan, tidak bisakah kamu menyerap kekuatan ruang? Ning Bing, yang berdiri di samping Fang Tianan, tiba-tiba berkata, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat membantu lembah Master Su. Dalam pandangan Ning Bing, setelah cahaya putih milik kekuatan luar angkasa mengembun di lengan Su Changchun, secara bertahap mengembang, dan akhirnya menutupi seluruh tubuh Su Changchun. Menunggu hasil Su Changchun, mungkin mirip dengan 4 orang yang meninggal sebelumnya. Kamu bisa mencobanya, Fang Tianan berkata pada dirinya sendiri setelah mendengar ini. Namun sebelum Fang Tianan mengambil tindakan, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, lebih dekat dengan Su Changchun. Saat Ning Bing sedang berbicara, dia dengan cepat sampai di sisi Su Changchun. Hampir tidak ada waktu untuk menunda. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, tiba-tiba bersinar dengan aura yang mengejutkan. Pada saat yang sama, kekuatan luar angkasa Tang Yan, pemimpin aula ketiga, juga menyebar secara instan. Dan di tengah ekspektasi semua orang, Fang Tianan memperhatikan bahwa kekuatan luar angkasa yang meletus dari Master Aula ketiga Tang Yan dengan cepat berasimilasi segera setelah bersendewa dengan energi luar angkasa eksternal. Meskipun Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dapat mempengaruhi kekuatan luar angkasa dengan sangat cepat, energi luar angkasa yang benar-benar dapat digunakan pada lengan Su Changchun sangat jarang. Selain itu, para pembudidaya lain mungkin tidak begitu jelas tentang proses menyerap kekuatan ruang dengan kekuatan Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Namun, sebagai Fang Tianan, yang juga memiliki energi luar angkasa, bagaimana mungkin dia tidak bisa jelas tentang hal itu? Kain Wall. Dalam proses ini, energi spiritual Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dibutuhkan sebagai asisten. Sederhananya, energi spiritual Tang Yan, penguasa aula ketiga, hilang. Bahkan jika Tang Yan, penguasa aula ketiga, memiliki kesempatan untuk memadatkan kekuatan ruang ke dalam lengan Su Changchun, masih tidak ada cara untuk mengubah kekuatan asli di lengan Su Changchun. Lengan Su Changchun menyerap kekuatan ruang yang memancarkan cahaya putih redup. Tidak, wajah Tang Yan, penguasa aula ketiga, tampak sedikit pucat karena ledakan energinya yang instan, atau mungkin karena sebagian besar ledakan energinya telah tersebar oleh penghalang ruang angkasa. Karena telah diasimilasi oleh kekuatan luar angkasa yang kaya, saya tidak dapat menyerap bagian dari kekuatan luar angkasa ini sama sekali. Segera setelah itu, wajah Su Changchun tampak menunjukkan kilatan tekad yang mutlak. Tampaknya pada saat kritis seperti itu, Su Changchun tidak peduli bahwa dia tidak dapat lagi menggunakan energi di tubuhnya seperti yang diminta oleh Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Hampir tanpa disadari, kekuatan bintang di tubuh Su Changchun mulai bekerja dengan gila-gilaan. Tentu saja, di mata Fang Tianan dan yang lainnya, aura Su Changchun tampak meledak tiba-tiba, persis seperti saat Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mendatanginya. Namun, saat kekuatan bintang Su Changchun beredar, lingkaran putih di lengan kirinya tampak menyebar dalam sekejap. Jika sebelumnya, cahaya putih redup ini hanya berada di lekukan lengannya, maka hampir saat seluruh momentum Su Changchun tiba-tiba meningkat, cahaya putih ini tiba-tiba bersinar. Hei, Fang Tianan mengerutkan kening tanpa sadar. Saat berikutnya, senjata spiritual yang dipegang oleh tangan kanan Su Changchun langsung ditebang. Puff, terdengar, saat Su Changchun melambaikan tangan kanannya, tangan kirinya, atau tepatnya, seluruh lengan kirinya, turun setinggi bahu. Kilatan warna merah cerah seakan tiba-tiba menyerbu ke dunia putih bersih. Dan lengannya yang terpotong atas inisiatifnya sendiri langsung tenggelam dalam warna putih.
Hampir sejak meninggalkan tubuh Su Changchun, ia langsung ditelan oleh cahaya putih, menjadi transparan, dan kemudian perlahan menghilang. Berdiri di samping Su Changchun, kepala aula utama Istana Bintang, Ling Feng, segera membalut lukanya. Dapat dikatakan bahwa tindakan mutilasi diri Su Changchun sangat tepat waktu. Jika saya tidak cukup cepat, saya akan menghilang saat ini. Su Changchun berkata dengan sedikit emosi, apa yang dikatakan guru Balai Tang Yan sebelumnya sangat benar. Jika saya tidak berada di luar angkasa saat terkikis oleh kekuatan luar angkasa, meskipun bersirkulasi sedikit, energi di dalam tubuh mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun, dalam situasi yang telah terkikis oleh kekuatan luar angkasa, selama kekuatan bintang ada di dalamnya tubuhmu bergerak, energi yang melekat padanya tidak akan terlalu banyak. Kekuatan ruang di tubuhmu akan menjadi gila, sepertinya. Su Changchun membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok. Benarkah kekuatan ruang-ruang ini sama persis dengan energi yang mengalir di tubuh kita, yang saling tolak-menolak, kan? Fang Tianan bertanya lebih lanjut. Ya, itulah perasaannya. Su Changchun mengangguk dan berkata, selain itu, saya masih dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam tubuh kita terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan ruang ini. Bahkan jika penolakan itu saling menguntungkan, tetap tidak ada kemungkinan perlawanan. Untuk sesaat, tidak hanya ekspresi Fang Tianan yang sedikit terdiam, tetapi juga wajah masing-masing pembudidaya yang tersisa tampak sedih. Anda tahu, 4 orang dalam tim yang terdiri dari 12 orang tiba-tiba meninggal, dan Su Changchun juga kehilangan salah satu lengannya. Meski begitu, semua orang yang hadir masih belum menemukan cara yang cocok untuk menghadapinya. Jika energi dalam tubuh tidak dapat bersirkulasi, kita tidak bisa segera meninggalkan tempat ini. Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, menganalisis dan berkata, selain itu, area sekitarnya hampir seluruhnya ditempati oleh kekuatan dari luar angkasa. Selama masih ada luka lemah di tubuh kita, kekuatan spasial ini, seperti gangren di tulang, akan selalu bersama kita, mencari peluang. Jika situasi ini berlanjut dalam waktu lama, hanya sedikit dari kita yang akan melakukannya mampu bertahan hidup. Bahkan tidak ada secercah harapan pun yang tersisa. Kalau begitu Tuan Ling, apakah Anda punya saran bagus? Penatua Lu dari klan Ibel bertanya, apakah itu energi di dalam tubuh atau senjata spiritual yang digunakan? Selama itu meninggalkan tubuh kita, itu akan langsung dihancurkan olehnya, ruang-ruang ini. Kekuatan, terkikis. Sebelumnya, pada saat pemimpin Sekte Yuntian meninggal, pedang ungu Zhang Bichen juga menghilang bersamanya. Secara khusus, apa yang diabaikan semua orang pada awalnya adalah bahwa kunci pengikat dewa yang awalnya digunakan oleh Tang Yan, pemimpin 3 aula untuk menghubungkan semua orang, sepenuhnya dan secara bertahap terkikis oleh kekuatan ruang pada saat energi dari lapisan pelindungnya runtuh. Pada saat ini, suasana hati semua orang menjadi sedikit lebih tenang, dan kemudian mereka menemukan fakta ini. Bukannya orang-orang yang hadir akan merasa sedih atas senjata spiritual seperti kunci pengikat dewa dari guru aula ketiga, tetapi gagasan menggunakan senjata spiritual untuk membuka jalan baru sama sekali tidak mungkin. Tianan, dari semua orang di sini, kamu seharusnya menjadi orang yang paling tahu tentang badai luar angkasa ini. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menoleh, menatap Fang Tianan, dan bertanya, katakan padaku, apa yang dapat kamu lakukan? Bisakah kamu meninggalkan tempat ini? Mungkin tidak mungkin untuk pergi. Fang Tianan juga tampak tidak berdaya, jika kita kembali, kita masih bisa bertahan untuk jarak tertentu dengan lapisan pelindung sebelumnya, tetapi tanpa lapisan pelindung saluran luar angkasa, jadi bagaimana jika kita keluar dari penghalang ruang angkasa? Selama ada kesempatan untuk pergi dari sini, itu akan lebih baik daripada kita berdiri di sini dengan bodoh tanpa ada cara untuk menghadapinya, kan? Ini belum pasti. Fang Tianan masih berkata sambil tersenyum masam, setidaknya, jika kita tidak bergerak sekarang, kita masih bisa berdiri untuk sementara. Begitu kita keluar dari penghalang luar angkasa, kita mungkin langsung memasuki turbulensi luar angkasa. Fang Tianan tidak tahu mengapa kelompoknya masih bisa aman di penghalang luar angkasa tanpa perlindungan lapisan pelindung dalam transmisi saluran luar angkasa. Namun, menurut spekulasi Fang Tianan, selama semua orang keluar dari ruang lingkup penghalang, mereka pasti akan memasuki turbulensi luar angkasa. Anda harus tahu bahwa meskipun Fang Tianan dan Tang Yan, penguasa aula ketiga, tidak takut dengan munculnya turbulensi luar angkasa, sisa pembudidaya yang ingin bertahan dalam turbulensi luar angkasa pasti akan mengalami lebih banyak kesulitan daripada mencari kelangsungan hidup di luar angkasa, hambatan. Ruangnya bergejolak. Ling Feng, Master Aula Utama Istana Bintang,
menamparkan sudut mulutnya beberapa kali dan akhirnya menghela nafas dalam diam. Bahkan para pembudidaya lain yang sebelumnya memiliki secercah harapan sekarang merasa takut membayangkan jatuh ke dalam turbulensi luar angkasa setelah meninggalkan penghalang luar angkasa. Lalu, bagaimana kalau bergegas ke depan? Penatualu dari klan Ibel bertanya dengan suara rendah saat ini. Jika kita maju, Fang Tianan tersenyum pahit, melihat ke arah di mana awan putih paling tebal, dan berkata, bisakah kita melewati tempat itu? Jika setiap orang masih bisa melewati badai antariksa ini tanpa lapisan pelindung, maka lapisan pelindung sebelumnya tidak akan mudah terkoyak oleh badai antariksa dan menghilang tak terlihat. Alasan mengapa Fang Tianan dan kelompoknya masih dapat berdiri di sini dengan relatif aman adalah karena mereka telah sepenuhnya meninggalkan pergerakan energi apapun di tubuh mereka, sehingga melemahkan erosi diri mereka sendiri oleh energi luar angkasa di area sekitarnya. Sebaliknya, nasib setiap orang pasti sama dengan 4 anggota yang meninggal sebelumnya. Jadi, ketika pusat badai luar angkasa, kekuatan ruang angkasa terkuat, segera datang, apakah semua orang masih bisa selamat? Apapun yang terjadi, kita harus menemukan solusi yang layak sesegera mungkin. Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, berkata dengan sedikit cemas, sisa waktu diberikan kepada kita. Tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Jika ini masalahnya, siapa di antara kita yang bersedia berdiri di sini dan menunggu kematian? Jika kita mengatakan bahwa dalam penghalang ruang angkasa, semua orang yang hadir melakukan kerugian besar. Tidak ada banyak perlawanan sama sekali. Jadi, begitu orang-orang ini keluar dari penghalang luar angkasa dan kembali ke gerbang gunung Istana Bintang, siapa di antara mereka yang tidak akan menjadi orang berpengaruh di daratan? Sebelum berpartisipasi dalam rencana ini, meskipun beberapa orang berpikir tentang kemungkinan pengorbanan, tidak ada yang menyangka bahwa 4 anggota akan mati bersama dalam hitungan saat. Faktanya, semua petani yang masih hidup berada dalam krisis besar. Ya, Penatualu dari klan Ibel juga menghela nafas setelah mendengar ini, dan berkata, jika masih ada kesempatan, salah satu orang kita di sini harus dapat kembali ke gerbang gunung Istana Bintang. Di setidaknya, Anda dapat membawa kembali pengalaman upaya ini bersama Anda. Jelas sekali, Penatualu dari klan Ibel tidak terlalu optimis tentang situasi semua orang selanjutnya. Namun, Penatualu dari klan Ibel juga mengungkapkan pemikiran lain di benak semua orang. Artinya, meski timnya tidak mencapai kesuksesan akhir, mereka harus membawa kabar tersebut kembali. Tang Yan, Tianan, apakah kalian berdua memiliki cara untuk mengirim berita kembali melalui saluran luar angkasa? Zhang Bichen dari gerbang Tianzu bertanya, jika kita hanya dapat mengirim salah satu dari mereka kembali ke Istana Bintang, maka saya bersedia untuk tinggal. Benar, Su Changchun dari Lembah Brahma juga berkata dengan tegas saat ini, saya bisa tinggal selama ada permintaan. Baiklah, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tersenyum pahit dan berkata, jika lapisan pelindung saluran luar angkasa tidak hilang sebelumnya, Tianan dan saya mungkin memiliki cara untuk membiarkan sebagian dari kami kembali ke Istana Bintang, tapi saat dia mengatakan itu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, juga terlihat tidak tertarik dan tidak tahu harus berkata apa. Tunggu, Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kakak ketiga, bukankah kamu dan Tianan juga berada dalam turbulensi luar angkasa sebelumnya, dan kembali ke Istana Bintang? Sudah. Itu benar, Penatualu dari klan Ibel tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri ketika dia mendengar ini, karena kalian berdua dapat kembali ke Istana Bintang melalui turbulensi luar angkasa sebelumnya, kita dapat mencobanya dan keluar dari ruang angkasa, penghalang di sini. Tetapi, dalam hal ini, hanya Tianan dan saya yang akan selamat. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, menjelaskan, apa yang akan terjadi pada para kultivator tanpa kekuatan ruang begitu mereka memasuki aliran ruang yang bergejolak, semua orang harus mengetahuinya, kan? Bisakah dikatakan bahwa jika kita berdiri di sini sekarang, situasinya akan lebih baik? Su Changchun berkata dengan analitis, mari kita buat keputusan secepat mungkin. Waktu benar-benar hampir habis. Sementara sedikit dari kita masih dapat memberikan pengaruh, ayo bekerja sama jika Anda keluar dari penghalang luar angkasa, peluang Anda untuk sukses akan lebih tinggi, bukan? Jika semua pembudidaya terluka atau mati kecuali Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, akan lebih sulit lagi bagi kedua orang ini untuk keluar dari penghalang ruang angkasa. Tianan, apa maksudmu? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, merenung sejenak dan bertanya pada Fang Tianan. Di mana tanda batasnya? Fang Tianan baru saja bertanya. Saya memilikinya di sini.
Zhang Bichen dari Sekte Tianzu tiba-tiba berkata, Tang Yan menyebutkannya sebelumnya, jadi saya memiliki tanda batas di tas penyimpanan saya. Bisakah itu menyerap kekuatan ruang? Fang Tianan bertanya. Ya, Zhang Bichen mengangguk dan mengeluarkan token batas dari tas penyimpanannya. Tidak, Tang Yan, penguasa aula ketiga, belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Seiring dengan tanda batas di tas penyimpanan Zhang Bichen, dia tiba-tiba bersendewa dengan kekuatan ruang dari luar tampaknya dalam sekejap, kilatan cahaya muncul dengan mata telanjang. Lingkaran cahaya putih yang terlihat, dengan suara cepat, mulai berputar di sekitar tanda batas ini. Ah! Terdengar suara. Tangan kanan Zhang Bichen sepertinya tiba-tiba merasakan semacam rasa sakit, dan dia tiba-tiba menarik tangannya, dan kartu batas di tangannya benar-benar di luar kendalinya, langsung tergantung di dunia penghalang luar angkasa. Bunyi zizizi, sepertinya menceritakan bahwa kemunculan tanda batas ini membangkitkan kegembiraan semua kekuatan luar angkasa di sekitarnya, hampir sekaligus, dan kekuatan luar angkasa ini menembus kemudian dia memasuki tanda batas. Perlahan, cahaya putih yang dipancarkan dari tanda batas ini menjadi semakin kuat. Ini adalah Ling Feng, penguasa aula utama Istana Bintang, bergumam sedikit dan berkata, menyerap kekuatan ruang secara mandiri. Sebaliknya, Tang Yan, pemimpin istana ketiga di sebelah Zhang Bichen, memandang Zhang Bichen tanpa daya dan bertanya, bagaimana kabar tanganmu? Bukan apa-apa, Zhang Bichen sepertinya masih merasa sedikit takut, pada saat itu, sepertinya ada kekuatan ruang, mencoba menembus ke dalam tubuhku. Justru karena dia telah menyaksikan proses kematian Master Sekte Yuntian, Zhang Bichen memilih untuk membuang tanda batas di tangannya pada kesempatan pertama. Hal ini dapat dimengerti. Selama orangnya baik-baik saja, tidak apa-apa. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, tidak ingin kehilangan anggota timnya karena kecerobohan Zhang Bichen. Namun, tanda batas ini telah kehilangan kendali. Apakah tidak apa-apa? Zhang Bichen masih sedikit kesal. Tidak apa-apa, Fang Tianan menjelaskan di samping, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, sebenarnya saya juga penasaran. Jika tanda batas ada di penghalang luar angkasa, jika menyerap cukup kekuatan luar angkasa, apakah itu akan terjadi? Sama, bisakah itu membuka dunia kecil yang sesuai? Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, menepuk pahanya dan berkata, karena token batas dapat membuka dunia kecil yang sesuai dalam turbulensi luar angkasa, mengapa tidak bisa? Bukankah itu digunakan dalam penghalang ruang angkasa? Bagaimana kalau mencobanya? Kedua tempat ini penuh dengan ruang. Namun, dunia kecil yang sesuai dengan kartu batas ini belum pernah berhasil dibuka. Zhang Bichen dari Sekte Tianzu menjelaskan, bahkan jika Sekte Tianzu kami telah menggunakan banyak batu luar angkasa untuk pengujian, tetap saja seperti ini. Itu tergantung pada seberapa kuat ubin batas ini dapat bertahan. Fang Tianan mendengar ini dan menganalisis, jika ubin batas ini membutuhkan kekuatan ruang dalam jumlah besar, hanya mengandalkan ruang secara alami, energi batu tidak dapat membuka ukuran kecil yang sesuai, dunia. Tentu saja, jika kartu batas itu sendiri rusak sampai batas tertentu, secara alami tidak akan ada cara untuk berhasil membuka dunia kecil terkait. Fang Tianan tidak mengatakan apa-apa saat ini, hanya karena dia tidak ingin semua orang yang hadir khawatir. Itu bagus. Zhang Bichen mengangguk setelah mendengar ini. Tidak hanya Zhang Bichen dan Fang Tianan, tetapi juga orang-orang lainnya, pada saat ini, melihat ke tanda batas yang ditangguhkan dengan penuh harap. Lingkaran putih yang memancar darinya sepertinya menaruh harapan semua orang padanya. Jika, dalam menghadapi turbulensi luar angkasa, kecuali Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan, para pembudidaya lainnya tidak memiliki cara yang layak untuk menghadapinya, maka begitu mereka memasuki dunia kecil, selama itu adalah dunia kecil ini, maka sesuai lokasinya berada di tanah yang ditinggalkan dewa, jadi tidak peduli siapa itu, mereka memiliki keyakinan besar bahwa mereka dapat kembali ke daratan. Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan harapan yang kuat bagi setiap orang yang terjerumus ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tang Yan, penguasa tiga istana, dan Su Changchun dari Lembah Brahma, yang telah mencoba mengaktifkan energi di tubuh mereka sebelumnya, bahkan telah terbasmi hanya karena kemunculan kartu batas. Zhang Bichen, yang kekuatan ruangnya terputus saat bersendewa, memiliki lingkaran cahaya putih samar yang bersinar pada ketiganya. Suara bang, tanda batas yang melayang di udara sepertinya telah menyerap cukup banyak kekuatan luar angkasa, dan ketika lingkaran cahaya putih yang menyala mencapai titik paling cemerlang, ia meledak secara tiba-tiba. Mengenai hal ini, baik Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga,
telah memperingatkan para pembudidaya lainnya sebelumnya, jadi tidak ada kejutan besar di wajah semua orang. Terutama Fang Tianan dan Tang Yan, mereka telah melihat perubahan dalam perluasan kartu batas secara tiba-tiba setelah menyerap kekuatan ruang yang cukup. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah setelah cahaya putih menyala di tanda batas kali ini, dunia kecil tidak muncul untuk waktu yang lama. Apakah tanda batas ini benar-benar rusak? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Fang Tianan, tetapi bagaimana tanda batas yang rusak bisa diserap ke dalam ruang sebesar itu? Pemikiran Fang Tianan sepertinya berada dalam kekacauan. Hei, kakak ketiga, kamu. Ling Feng, Master Aula Utama Istana Bintang, setelah energi kartu batas tiba-tiba meledak, karena tidak ada gerakan lanjutan, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke semua orang, mengapa cahaya putih muncul di tubuhmu. Segera setelah itu, tidak hanya cahaya putih pada Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tetapi juga tangan Zhang Bichen dan tubuh Su Changchun bersinar dengan cahaya putih, yang akhirnya terlihat oleh semua orang. Mungkinkah karena energi dalam tubuh yang distimulasi sebelumnya? Fang Tianan segera mulai bertanya-tanya dan berkata, jika tidak, mengapa tiga Master Aula dan Master Lembah Su bukan yang lain? Adapun lingkaran putih yang tiba-tiba muncul di lengan Zhang Bichen, tidak diperlukan penjelasan, semua orang bisa menebaknya. Justru karena apa yang terjadi pada saat kartu batas dicabut. Ini mungkin benar. Penatua dari klan Ibel juga menganalisis dan berkata, namun, saya dapat memahami situasi lembah Master Su, tetapi Tang Yan, penguasa istana ketiga, memiliki kekuatan ruang. Mengapa situasi ini masih terjadi? Seharusnya karena kekuatan ruang yang saya miliki agak berbeda dari kekuatan ruang di dunia luar. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, menemukan bahwa tubuhnya adalah sama seperti mendiang Yuntian dan yang lainnya sebelumnya, ketika lingkaran cahaya putih samar memancar, kepanikan awal di hatinya kembali ke ekspresi tenang dalam sekejap, aku bisa merasakan bahwa itu seperti tubuhku sendiri, seolah-olah dia bukan lagi di bawah kendalinya, dan dia sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan tolak yang tak dapat dijelaskan. Kekuatan menjijikkan. Fang Tianan tercengang. Ya, itu adalah rasa jijik. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sepertinya ingin mengangguk, tetapi merasa sangat sulit. Sepertinya kekuatan ini, selain menolak energi apapun di tubuhku, bahkan energiku. Tubuh juga akan ditolak. Mungkinkah itu? Mulut Fang Tianan bergerak sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dalam hati Fang Tianan, dia berspekulasi bahwa jika situasi Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sama dengan 4 orang Yuntian yang telah meninggal sebelumnya, maka tampaknya ada beberapa penyimpangan dalam kesimpulan Fang Tianan sebelumnya. Terus terang, itu karena Yuntian dan yang lainnya ditolak oleh dunia dalam penghalang ruang angkasa ini karena mereka adalah pembudidaya alam Grandmaster. Praktisi seperti Fang Tianan yang telah maju ke alam suci pasti berbeda. Meskipun Fang Tianan tidak tahu mengapa dia memikirkan hal ini, sama sekali tidak ada dasar untuk itu, tetapi di dalam hatinya, Fang Tianan merasa bahwa kebenaran dari masalah ini seharusnya seperti ini. Tanpa sadar, Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat ke arah Master Aula ketiga dan Su Changchun, yang sudah sangat menyadari lingkaran cahaya yang memancar dari tubuh mereka. Jika lengan Su Changchun yang patah sebelumnya memungkinkan semua orang untuk melihat pilihan mutlak yang dia buat saat menghadapi erosi kekuatan ruang, maka Zhang Bichen saat ini telah melihat bahwa bahkan Su Changchun setelah Changchun mematahkan lengannya, dia masih tidak bisa menghindarinya, terpengaruh oleh kekuatan ruang, tapi dia ragu-ragu, haruskah dia memotong lengannya saat ini? Apakah kehilangan lengan agar bisa hidup lebih lama, atau hanya menunggu, atau melawan dengan seluruh kekuatan? Tepat ketika Zhang Bichen mengeluarkan pedang panjang baru dari tas penyimpanan dengan tangannya yang lain, dia ingin memotong tangan kanannya tanpa bantuan apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, kata-kata Fang Tianan tiba-tiba keluar. Tunggu. Fang Tianan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Apakah itu berarti jika saya tidak mengaktifkan kekuatan apapun di tubuh saya tidak dapat menghindari serangan kekuatan luar angkasa ini? Zhang Bichen berkata dengan ragu. Tidak, saya tidak tahu apakah tindakan Anda benar. Fang Tianan tersenyum tipis dan berkata, namun, saya rasa saya telah menemukan beberapa alasan. Karena itu, Fang Tianan tidak menunggu Zhang Bichen bertanya. Saat berikutnya, Fang Tianan muncul di samping Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Tianan, apa yang kamu? Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, tiba-tiba mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa Tang Yan, penguasa aula ketiga, menstimulasi energi di tubuhnya ketika dia membantu Su Changchun sebelumnya, yang menyebabkan pemandangan saat ini terkikis oleh kekuatan luar angkasa, penguasa Istana Bintang,
Yao meskipun para tetua klan Lu melihat sesuatu yang aneh tentang Tang Yan dan yang lainnya, tidak ada gerakan. Terutama dalam pandangan Ling Feng, Master Aula Utama Istana Bintang, di antara 8 orang yang tersisa, Tang Yan, Master Aula ketiga, sedang dalam masalah saat ini ruang sangatlah penting. Setelah Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, dikorbankan dalam penghalang ruang angkasa ini, pasti tidak realistis bagi orang lain untuk pergi dari sini. Namun, perilaku sembrono Fang Tianan saat ini membuat jantung Ling Feng berdebar kencang. Selama ini, di antara semua anggota Istana Bintang, atau tepatnya, di antara semua penguasa Istana Bintang, hubungan antara Fang Tianan dan Tang Yan, penguasa Istana ketiga, tidak diragukan lagi adalah yang paling dekat. Belum lagi saat ini, ketika Fang Tianan memasuki Istana Bintang, dia adalah murid dari Tuan Istana ketiga Tang Yan. Bahkan ketika Fang Tianan pergi berlatih berkali-kali dan bahkan meningkatkan kekuatannya, dia selalu ditemani oleh yang ketiga Tuan Istana Tang Yan. Fang Tianan akan mempertaruhkan nyawanya demi Tang Yan, penguasa Istana ketiga. Namun, dibandingkan dengan kehidupan Tang Yan, penguasa Aula ketiga, Ling Feng, penguasa Aula utama, tidak berpikir bahwa kehidupan praktisi seperti dirinya dan Penatua Lu dari klan Ibel lebih berharga. Tapi Fang Tianan masih memikul tugas penting untuk membawa semua yang terjadi di sini kembali ke Istana Bintang. Bagi Ling Feng, penguasa Istana Bintang yang memimpin rencana transmisi saluran luar angkasa kali ini, tidak dapat diterima jika seseorang di antara personel pendampingnya meninggal selama upaya ini, atau jika dia sendiri yang meninggal di sini, paling-paling hanya sedikit penyesalan. Namun, seluruh tim pendamping dimusnahkan, dan bahkan satu pesan pun tidak dapat dikirim kembali, yang bukan itu yang ingin dilihat Ling Feng. Jangan khawatir, Hall Master, saya mengetahuinya dengan baik. Fang Tianan berkata kepada Hall Master Ling Feng. Saat berikutnya, aura Fang Tianan mulai meningkat dengan cepat, apakah itu kekuatan bintang atau ruang energi kesadaran ilahi, melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini. Ling Feng, Penatua Lu, Kai Dai, dan Ning Bing semua memandang Fang Tianan dengan mata terbelalak. Akibatnya, Su Changchun, yang diselimuti lingkaran putih, mengikuti pandangan semua orang dan menatap Fang Tianan. Adapun Zhang Bichen, yang memegang pedang panjang, dia bahkan lebih menantikan kejutan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan Fang Tianan. Tianan, kamu, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, menatap mata tegas Fang Tianan, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Tang Yan, pemimpin Istana ketiga, paling mengetahui situasinya. Jika orang-orang seperti Su Changchun, atau 4 orang Yuntian yang telah meninggal sebelumnya, tiba-tiba mengalami erosi kekuatan ruang, dan tidak ada cara untuk menyampaikan perasaan mereka secara akurat, maka ketiga Aula Master Tang Yan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan orang-orang ini karena dia memiliki kekuatan ruang. Ini juga alasan mengapa Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, merasa tubuhnya sangat tidak nyaman dan hampir di luar kendalinya, dan pada saat yang sama, dia menjelaskan kepada Fang Tianan dan yang lainnya. Dalam pandangan Tang Yan, penguasa Istana ketiga, jika orang yang tersisa ingin kembali ke gerbang Gunung Istana Bintang hidup-hidup, harapan terbesar mereka hanya dapat ditempatkan pada Fang Tianan. Namun, bukankah Fang Tianan akan memahami tipisnya secercah harapan itu? Ketika ke-12 anggota masih hidup, atau bahkan sebelum sesuatu terjadi pada Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, hampir semua solusi yang terpikirkan oleh semua orang tidak mungkin dilakukan. Jika dia dibiarkan sendirian, kecuali Fang Tianan mengungkapkan semua kartu tersembunyinya, Fang Tianan tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Meskipun dunia dalam penghalang luar angkasa untuk sementara aman bagi Fang Tianan, itu tidak sebaik dalam aliran ruang yang bergejolak. Namun, setelah kehilangan tanda batas gerbang Tianzu, dapatkah Fang Tianan benar-benar mengandalkan tanda batas milik gua warisan di Zhongdan untuk mencobanya? Fang Tianan tidak tahu apakah dukungan yang dia pikirkan di dalam hatinya benar-benar dapat membantunya keluar dari krisis ini. Namun, ketika Tang Yan, penguasa Aula ketiga, melihat bahwa Fang Tianan tiba-tiba muncul di hadapannya, dan memobilisasi kekuatan bintang di tubuhnya, dan bahkan kekuatan ruang, untuk mendukung situasinya, dia merasakan lonjakan emosi di hatinya. Perasaan menyentuh itu nyata. Hanya dengan satu pandangan, Fang Tianan mengerti apa yang dipikirkan Tang Yan, pemimpin Istana ketiga. Namun, kekuatan bintang dan kekuatan luar angkasa di tubuh Fang Tianan sudah diaktifkan saat ini. Fang Tianan tidak akan menyerah padanya seperti yang diinginkan Tang Yan. Hampir tanpa disadari, energi Fang Tianan diam-diam memasuki tubuh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Tidak,
Tepatnya, Fang Tianan mencoba menggunakan energinya sendiri untuk mengisolasi hubungan antara Master Aula ketiga Tang Yan dan penghalang luar angkasa. Dalam pandangan Fang Tianan, hanya dengan terlebih dahulu mengambil langkah pertama untuk sepenuhnya mengisolasi seluruh tubuh Tang Yan, penguasa Aula ketiga, dan sepenuhnya mengisolasi kekuatan ruang yang menyebar kemana-mana di area ini, kita dapat menangani hal-hal khusus itu, hal-hal yang telah memasuki tubuh Tang Yan, penguasa Aula ketiga. Kekuatan ruang, proseslah. Fang Tianan tidak tahu apakah kekuatan luar angkasanya berguna dalam situasi seperti ini. Namun, sebagai perbedaan antara alam suci dan alam Grandmaster, Fang Tianan masih dapat yakin bahwa kekuatan bintang di dantian bawahnya dan bahkan energi ilahi di laut kesadaran berbeda dari yang dimiliki oleh Master Aula ketiga Tang Yan dan lainnya. Di bawah tatapan Ling Feng, Master Aula utama Istana Bintang, dan yang lainnya, Fang Tianan mengaktifkan kekuatan bintang. Hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, itu sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Untuk sesaat, Ling Feng, Master Aula utama Star Palace, dan yang lainnya tampaknya sama sekali tidak dapat merasakan aura yang dipancarkan oleh Tang Yan, Master Aula ketiga. Jika sosok Master Aula ketiga Tang Yan tidak menghilang dari pandangan mereka, orang-orang ini akan memiliki ilusi bahwa Master Aula ketiga Tang Yan juga telah mati. Perasaan Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, bahkan lebih mendalam. Tampaknya saat Fang Tianan mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya, dia merasakan kekuatan tolakan di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba melemah. Dengan kekuatan bintang Fang Tianan, semakin banyak, dan bahkan banyak energi spiritual Fang Tianan terintegrasi. Kekuatan luar angkasa khusus yang masih secara bertahap meresap ke dalam tubuh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tiba-tiba. Mereka semua berhenti sejenak. Ada energi. Itu juga akan bergabung ke dalam energi yang dirangsang oleh Fang Tianan. Ini, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, memandang Fang Tianan. Ini juga menimbulkan keraguan. Jangan bicara. Suara Fang Tianan keluar, pertama stabilkan mentalitasmu dan pertahankan rasa damai. Lalu, jika kamu punya tebakan, jangan bertindak gegabah. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang dirangsang oleh Fang Tianan berhasil memasuki tubuh Tang Yan, penguasa Aula ketiga, dengan bantuan paket kesadaran spiritual. Inilah yang dipikirkan Fang Tianan. Karena kekuatan ruang tersebar di seluruh penghalang ruang angkasa, maka, jika dia ingin menghilangkan bagian energi yang sudah ada di tubuh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ruang. Jika tidak, energi spiritual atau kekuatan bintang Fang Tianan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghadapi kekuatan luar angkasa khusus di tubuh Tang Yan. Tiba-tiba, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, merasakan tubuhnya, yang tidak pernah berada di bawah kendalinya, berangsur-angsur menjadi sakit. Meski begitu, wajah Tang Yan menunjukkan kilatan kegembiraan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Memiliki kesadaran, meskipun menyakitkan, adalah hal yang sangat menarik bagi Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, untuk datang ke sini saat ini. Setidaknya, informasi yang diberikan oleh tubuhnya telah memberinya harapan untuk hidup, bukan? Fang Tianan sedikit mengernyit. Kekuatan ruang yang tersebar di penghalang ruang angkasa agak di luar imajinasinya. Seolah-olah kekuatan ruang yang diaktifkan telah memasuki tubuh Tang Yan, penguasa Aula ketiga, tetapi sisa kekuatan bintang dan energi spiritual juga secara efektif mengisolasi Tang Yan, penguasa Aula ketiga, dari dunia luar. Namun, dengan kekuatan luar angkasa Fang Tianan, tidak ada cara untuk dengan cepat menghilangkan kekuatan luar angkasa khusus yang berenang di tubuh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Di mata Ling Feng, Master Aula utama Istana Bintang, dan lainnya, setelah energi Fang Tianan tiba-tiba menyebar, nafas Tang Yan, Master Aula ketiga, untuk sementara tidak terdeteksi. Hanya Master Aula ketiga Tang Yan yang memilikinya sebelumnya lingkaran putih yang membanjiri, terkadang kuat, terkadang lemah, terus berubah. Mungkinkah tindakan sembrono Tian Nan berpengaruh? Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Su Changchun di sampingnya. Jika bukan karena kehadiran Su Changchun, mungkin Ling Feng, Master Aula utama Star Palace, tidak akan bisa merasakan sedikit perubahan dalam situasi Tang Yan, Master Aula ketiga, begitu cepat. Namun dengan adanya Su Changchun, kita dapat menarik kesimpulan ini hanya dengan membandingkan perbedaan intensitas lingkaran cahaya putih pada Tang Yan dan Su Changchun. Cahaya putih di tubuh Su Changchun masih bersinar secara bertahap, sama seperti 4 orang termasuk pemimpin Sekte Yuntian yang meninggal pertama kali. Dan bagaimana dengan Tang Yan, pemimpin istana ketiga? Meskipun lingkaran putih yang menyala di tubuh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, berkedip-kedip, itu cukup membingungkan,
dan bahkan membuat orang merasakan perjuangan dan kesakitan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, saat ini. Setidaknya, Ling Feng, Penatua Lu, Kai Dai, dan Ning Bing tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun, melainkan menunjukkan sedikit harapan. Bahkan Zhang Bichen dan Su Changchun memandang Fang Tianan dan Tang Yan dengan penuh emosi. Siapa yang membuat lingkaran putih di tubuh Tang Yan tidak pernah bersinar lebih terang dan lebih kuat sejak pendekatan Fang Tianan. Sebaliknya, secara bertahap melemah dalam proses kedipan dan peredupan. Sepertinya kita hanya dapat meningkatkan intensitas energi luar angkasa. Pikiran Fang Tianan benar-benar tenggelam dalam meridian Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Baru pada saat itulah Fang Tianan menyadari bahwa ketika kekuatan luar angkasa khusus di penghalang luar angkasa memasuki tubuh seorang praktisi tingkat master, tempat pertama yang ditempatinya adalah meridian, dan kemudian bergerak menuju dantian. Tidak heran bahkan para kultivator seperti Guru Yuntian tidak memiliki cara untuk lolos dari kematian. Setelah 3 area dantian seorang kultivator dan meridian di seluruh tubuhnya dikendalikan oleh energi ini, segala perlawanan akan sia-sia. Pada saat ini, kekuatan ruang yang ditembus Fang Tianan ke dalam meridian tubuh Tang Yan, pemimpin 3 aula, juga sama. Hanya dengan mengikuti jejak energi ruang khusus di dalam penghalang ruang angkasa, bagian energi ini dapat diintegrasikan sepenuhnya. Namun, ide Fang Tianan bagus, tapi dia meremehkan kekuatan pasukan luar angkasa khusus ini. Bahkan jika kekuatan ruang yang dimobilisasi oleh Fang Tianan lebih kuat di tubuh Tang Yan, pemimpin aula ketiga, ia masih hanya bisa bertarung dengan lawan dan tidak bisa langsung menyatu. Atau pengusiran. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa tubuh Tang Yan, penguasa istana ketiga, berkedip-kedip dan tidak terlihat. Fang Tianan berpikir sejenak, tetapi menuangkan lebih banyak kekuatan luar angkasa ke tubuh Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Secara bertahap, meridian di Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mungkin telah sepenuhnya ditempati oleh ruang Fang Tianan kekuatan, bahkan di dantian bawah. Kekuatan ruang khusus yang merupakan penghalang ruang secara bertahap menghilang, tetapi di dantian tengah dan dantian atas, Fang Tianan masih tidak berdaya. Mungkinkah energi di dantian atas perlu digabungkan dan disebarkan dengan bantuan energi kesadaran ilahi? Fang Tianan bergumam diam-diam, tetapi mengapa energi ini ada di dantian bawah, bukankah begitu perlu menggunakan kekuatan bintangmu sendiri? Saat berikutnya, Fang Tianan tiba-tiba menemukan bahwa pada saat ini, kekuatan ruang yang terkondensasi di dantian bawah Tang Yan, penguasa aula ketiga, sedikit berfluktuasi. Hah, Fang Tianan tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa saat menyadarinya. Alasan mengapa aku berani mencintaimu adalah karena dantian bawah dari Master Aula ketiga itu sendiri memiliki kekuatan ruang, pikir Fang Tianan, karena kekuatan ruang miliknya sepenuhnya terisolasi dari penghalang ruang setelah tubuh yang ketiga Master Aula Tang Yan, dapat digunakan untuk menghilangkan energi khusus ini, maka kekuatan luar angkasa Tang Yan, penguasa istana ketiga, secara alami juga dapat digunakan. Dan tampaknya setelah Tang Yan bisa mendapatkan kembali kendali atas kekuatan luar angkasanya, Tang Yan melirik Fang Tianan dengan sengaja, seolah-olah ada pemikiran yang akan segera terjadi di matanya. Tidak, Fang Tianan menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, untuk saat ini, kita tidak bisa melakukan tindakan gegabah. Setidaknya, Fang Tianan tidak ingin melihat Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mengambil inisiatif untuk terlibat sampai tubuhnya pulih sepenuhnya ke keadaan semula. Pertama, karena bahkan Fang Tianan tidak berdaya dengan energi khusus di 2 dantian lainnya di tubuh Tang Yan. Mungkin bahkan dengan partisipasi Master Aula ketiga, mungkin tidak ada efek khusus. Kedua, juga karena Fang Tianan berhati-hati. Pada momen istimewa seperti itu, Fang Tianan tidak ingin ada kejutan lagi. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan melihat sekilas situasi Su Changchun, dia merasa waktu yang tersisa untuknya benar-benar hampir habis. Lalu tiba-tiba, dia memindahkan sebagian energi spiritualnya dan memasuki aula ketiga. Berbeda dari sebelumnya ketika Fang Tianan berkomunikasi dengan Master Aula ketiga Tang Yan murni melalui energi kesadaran spiritualnya, pada saat ini, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di kesadaran Master Aula ketiga Tang Yan sama sekali tidak diketahui, terbuka padanya. 760.